Suara saya Bapak Ibu jelas ya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke, jelas, Kecil Pak ntar ya. suaranya Pak. Jelas, jelas. Jelas ya. Oke. Jelas, Pak. Ntar saya jelaskan lagi sedikit. Oke. Oke, kita mulai ya untuk soal prediksi wawancara dan sosial kultural. P3K tahap 2 untuk semua formasi soalnya manajerial, sosial kultural, wawancara tuh mirip-mirip ya sama kisi-kisinya. Yang beda hanya soal SJT. Nanti Zoom SJT ada juga setelah Zoom ini. Oke. Ini part 2 ya. Nanti besok juga ada tryout-nya ya. Besok tryout-nya digabung. Mansowan. Langsung manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Soalnya juga baru lagi kan gitu. Atau diupdate soalnya terus. Oke, kita mulai di soal nomor satu ya. Untuk materi ini part 2-nya juga wawancara. Kita mulai. Jadi setelah ini besok dikasih latihan pagi atau siang besok. Untuk manajerial, sosial kultural, dan wawancara bisa dikerjakan untuk besoknya. Oke, kita pahami itu ya. Untuk sekali lagi saya ulangin, materi wawancara itu ada kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Ini kisi-kisinya. Ya, udah saya kasih modulnya, juga udah saya kasih cara-caranya. Tinggal di kita perhatikannya soal jenis-jenis soalnya seperti ini. Kita mulai ya. Nomor satu, dalam proses verifikasi akhir sebuah laporan keuangan proyek, Anda menemukan adanya pengeluaran fiktif yang jumlahnya tidak besar namun jelas tidak sesuai dengan prosedur. Atasan Anda memberi arahan agar hal ini tidak diperbesar karena bisa menghambat proses pencairan dana tahap berikutnya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Jadi kalau bisa Bapak Ibu tuh sering latihan. Kenapa? Karena membaca ya, membaca. Karena soal wawancara ini biasanya panjang, ya, biasanya panjang. Jawaban yang singkat kita harus paham apa yang diminta. Pak, ada cara cepatnya? Ya ada. Nggak usah nengok soal bisa juga. Tapi itu tekniknya ketika Bapak Ibu sudah bisa menguasai bahasa cepat kan gitu. Jadi sering latihan. Kalau ini ya cari aja jawaban terbaik ya. Karena ini dia ada tidak sesuai prosedur, berarti jawabannya harus sesuai. Nah, tinggal Bapak Ibu jawab dulu. Tinggal Bapak Ibu jawab, jawablah di chat ya. Mana jawabannya tinggal di chat aja ya. Tinggal di chat aja Pak Ibu ya, di chat aja jawabannya yang mana, silahkan di chat. Udah di record kok. Oke. Apakah A. Tetap mencantumkan temuan tersebut dalam laporan dan merekomendasi audit lanjutan? Nah, ini baik. Ya, sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. B. Mengikuti arahan atasan demi kerjaan proyek karena nilai kesalahan relatif kecil. Nah, jangan ya. Dari yang kecil nanti nggak boleh nih. Ya, Pak Ibu tinggal jawab saja. Membicarakan temuan ini secara pribadi dengan atasan untuk mencari solusi kompromi. Nah, ini bagus juga, tapi lebih baik yang A. Menunda pelaporan sampai menunggu klarifikasi dari pihak yang membuat pengeluaran tersebut. Ini baik. Yang B jangan ya. Yang terbaik, ya betul ya. Jawaban semua hampir rata A ya. Jawaban terbaiknya A. 4 poinnya di A. Mungkin 3 poinnya di C atau yang di C lah. 3 poinnya di C. Oke, jadi 4 poinnya itu di A ya. Tetap mencantumkan temuan dalam laporan dan merekomendasikan audit lanjutan. Ya, ini soal-soal wawancara seperti ini panjang, tapi jawabannya ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi sering membaca ya. Jadi karena waktunya cuma 10 menit. Ke nomor 2. Sebagai staf administrasi keuangan di sebuah proyek pemerintah, Anda menemukan bukti bahwa ada biaya perjalanan dinas yang dilaporkan melebihi realisasi sebenarnya. Ketika Anda mencoba mengonfirmasi, atasan Anda mengatakan itu sudah disesuaikan agar anggaran terserap dan menyarankan untuk tidak dipermasalahkan karena dianggap sudah umum terjadi. Apa yang akan Anda lakukan? Ya silakan Bapak Ibu jawab. Ya, silakan Bapak Ibu jawab A sampai D. Ini masalahnya ada anggaran yang melebihi yang gitu kan. Jadi sesuaikan dengan apa yang kita pelajari, kejujuran ya, tinggal diapain. Iya, jawabannya ini C semua. Apakah A mengikuti arahan atasan karena praktik seperti ini sudah dianggap wajar dan tidak merugikan pihak luar? Iya, ini sehari-hari kita yang A kan gitu kan. Kalau sehari-hari kebanyakan ya, kebanyakan itu yang A. Menyimpan bukti secara pribadi sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya jika diminta. C. Melaporkan ketemuan tersebut ke unit pengawasan internal meskipun beresiko menimbulkan ketegangan dengan atasan. Nah, ini baik ya, jujur ya.
D. Mendiskusikan temuan ini dengan rekan sejawat terlebih dahulu untuk melihat apakah mereka mengalami hal serupa. Ya, ini betul juga, bagus juga ini. Tapi yang sebaiknya adalah karena ini wawancara jujur, integritas, moralitas sesuai dengan kisi-kisi, maka sebaiknya kita jawab yang C. 4 poinnya di C. Udah pasti ya. Tapi kalau kalau sehari-hari ya jangan. Kalau sehari-hari kadang-kadang kita nih bingung juga, apalagi kita bawahan. Pasti jawabannya yang A. Karena biasanya pejabat-pejabat Konoha sering mengancam-ngancam. Kecuali sekarang ini yang gubernur Jawa Barat, siapa yang dari Jawa Barat, gubernurnya itu mantap tenan ya. Kenapa? Karena luar biasa itu Kang Deddy Mulyadi itu ya. Itu kalau itu mantap gubernurnya. Kalau biasanya kita jawaban A, tapi nggak boleh ya ini karena soal seperti ini kita jawab yang C. Oke. Semoga kita bisa berubah ya dari yang A menjadi yang C. Tapi ini sulit ya. Yang C ini kita bisa diancam kalau bawahan karena PNS atau ASN akar-akar kecil ini kadang-kadang diancam mudah sekali. Makanya itulah kalau atasan itu enak, kalau bawahan mudah diancam, mudah dia apa dimutasi atau dia dan lain sebagainya. Oke, kita ke soal nomor 3 ya. Nomor 3 itu komitmen ya. Komitmen udah kita bahas kemarin ya. Cari aja lah jawaban yang baik lah itu saja. Nomor 3. Anda ditugaskan mengikuti pelatihan luar kota selama seminggu. Di waktu yang sama, keluarga Anda mengadakan acara penting yang sangat jarang terjadi dan menuntut kehadiran Anda. Oke, di sini Anda ditugaskan mengikuti pelatihan. Tetapi waktu yang sama keluarga Anda adakan acara arisan atau arisan keluarga. Anda jarang hadir. Pengennya orang itu minta Anda hadir. Tetapi atasan sudah mensetujui penugasan pelatihan dan kehadiran Anda di pelatihan dianggap penting untuk kebutuhan organisasi. Apa yang Anda lakukan ya udah jelas. Jawabannya komitmen. Komitmen terhadap tugas profesional. Cari jawaban Bapak Ibu di antara A, B, C, dan D. Silakan Bapak Ibu cari jawaban nomor 3 A, B, C, dan D. Silakan C, B, D, D, D. Silakan ya. Jawabannya cari yang paling baik sesuai dengan tugas komitmen kita. Ya, ya jawabannya B, B, B semua ada yang D juga. Tapi yang paling baik adalah yang B lah. Mengikuti Oke. pelatihan secara penuh sebagai bentuk tanggung jawab meskipun berat secara pribadi. Ya, ini pribadinya disingkirkan dahulu demi tugas negara atau tugas organisasi. Maka 4 poinnya di B. Udah pasti ya. Kalau di D tetap berangkat ke lokasi tetapi mengikuti sesi acara daring sambil menghadiri acara keluarga. Ini kacau kalau ini ya. Tapi sebaiknya adalah yang B ya. Yang B. 4 poinnya di B. Meminta izin ke atasan untuk pulang di tengah pelatihan dan mengikuti sebagian acara keluarga. Tapi sebaiknya yang B lah. Profesionalnya dapat semua. B ya. B paling baik. Oke, kita ke nomor 4. Masih dengan komitmen. Anda bertugas di unit layanan publik yang setiap harinya melayani banyak masyarakat. Suatu hari, jumlah pegawai sangat terbatas karena banyak rekan Anda izin. Di saat bersamaan, Anda menerima undangan mendadak dari instansi pusat untuk mengikuti kegiatan yang cukup prestisius dan hanya berlangsung 1 hari. Jika Anda pergi, pelayanan di kantor hampir pasti terganggu karena kekurangan petugas. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini namanya komitmen. Jadi, pilihlah jawaban yang komitmen dengan tugas Anda, kan gitu kan? Ayo, jawabannya tinggal Bapak Ibu pilih apakah A tetap memilih hadir, B mengusulkan penjadwalan ulang, nggak bisa yang B ini nggak mungkin, yang B ini nggak mungkin. C melaporkan situasi ke atasan, D tetap tinggal di kantor dan menjalankan pelayanan meskipun kehilangan kesempatan ke Oke. pusat. Sekali lagi, tinggal Bapak Ibu jawab antara A, C, dan D. Iya, jawaban terbaiknya Hmm. D. Tetap tinggal di kantor dan menjalankan pelayanan meskipun kehilangan kesempatan ke pusat. Kenapa? Di sini banyak izin. Kalau kita pergi, maka ini akan menjadi gangguan di masyarakat. Utamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan yang karir atau pribadi kita. Jadi jawaban terbaiknya ada di D, 4 poinnya di D. Ya. Kita lanjut ke soal kisi-kisi wawancara keadilan ya, keadilan. Yes, ini keadilannya. Oke, kita bahas keadilan. Nomor 5. Anda adalah pejabat pelaksana di bagian pelayanan bantuan sosial. Seorang kerabat dekat Anda datang untuk mengurus bantuan. Tapi dokumennya belum lengkap dan tidak memenuhi seluruh persyaratan. Nah, ini sering terjadi di
tengah masyarakat kita, ya, karena kita seakan-akan punya kerabat di pejabat publik atau urusan pemerintahan, kita seakan-akan mensepelekan lah. Ia meminta Anda tetap meloloskan proses pengajuannya sambil berjanji akan melengkapi nanti. Beberapa masyarakat lain dengan kasus serupa sebelumnya tetap A. diminta melengkapi dokumen terlebih dahulu. Apa yang Anda lakukan? Silakan Bapak Ibu jawab. Prinsipnya adalah keadilan, sama rata dan sama, semuanya sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Jawabannya Bapak Ibu jawab dulu ya. Nanti saya baca lagi. Kalau sehari-hari kita seperti ini soalnya kan gitu. Sehari-hari soalnya seperti ini ya. Oke. Jawabannya ya A ya. Nomor 5 jawabannya sebaiknya ada A. Menolak permintaan dan mintanya melengkapi dokumen seperti warga lain sesuai prosedur. Iya A lah. Yang lebih baik adalah yang A. Ya. Menerima berkas terlebih dahulu sebagai bentuk toleransi karena nggak boleh ya. Kan prinsip keadilan. Menyarankan agar ia melengkapi dokumen dan menyertakan surat pengantar dari RT RW. Menyimpan dulu berkasnya tanpa diproses sambil menunggu kelengkapan agar tidak langsung menolaknya. Ini bagus semua jawaban antara C dan D ini yang mana 3-4 poinnya tinggal di sini. Yang sebaiknya A menolak permintaannya. Kenapa? Karena kan tadi saya bilang ini prinsipnya keadilan. Ya, jadi moralitas, integritas yang diutamakan. Kalau kita menyimpan dulu, berarti seakan nanti ada warga yang protes kan gitu. Ya. Jadi sebaiknya A, ya sebaiknya A menolak permintaan dan mintanya melengkapi sesuai prosedur yang ada sama rata. Oke, jawabannya terbaik adalah di A. Nomor selanjutnya nih, sekali lagi ya, soal wawancara itulah soal yang paling panjang di soal-soal P3K yang paling panjang ini. Jadi waktu 10 menit soalnya panjang. Nomor 6. Anda bekerja sebagai petugas pelayanan publik di sebuah kantor pemerintahan. Tiap hari Anda menerima permohonan dari warga untuk berbagai jenis pelayanan. Suatu hari seorang warga yang Anda kenal baik datang ke kantor dan meminta untuk diprioritaskan. Jadi kawan baik lah nih kan, warga yang kenal baik, berarti sahabat mungkin ya. Dalam proses pengurusan dokumen penting, meskipun ada banyak warga lain yang juga menunggu. Warga tersebut memberi alasan bahwa ia memiliki keterikatan pribadi dengan Anda dan berharap Anda bisa membantunya agar proses berjalan lebih cepat. Anda tahu bahwa jika Anda mengutamakan permintaan tersebut, hal ini bisa mempengaruhi pelayanan kepada warga. Apa yang Anda lakukan ini kan soalnya intinya adalah harus adil kan gitu. Jadi ini kalau baca soalnya cepat, oh ini masalahnya adalah ini warga ini seakan-akan sahabat kita minta pelayanan terlebih dahulu. Jawabannya cari aja yang adil. Sudah. Jadi Bapak Ibu jawaban yang adil tinggal dicek-cek jawabannya. Iya, semuanya jawabannya bola. Mungkin kita baca dulu. Memberikan prioritas kepada warga tersebut demi menjaga hubungan pribadi nggak boleh ya. Tapi kalau sehari-hari ya seperti ini kita ya. Jadi makanya ya jangan heran Bapak Ibu ya kalau negeri kita ini banyak negeri Konoha ya. Banyak koruptor ya sama kita kelakuan masyarakatnya mirip-mirip juga kan gitu. Ada orang yang jatuh kecelakaan yang ditolong bukan itunya dulu tapi diambil dulu rampasannya dari barang-barang yang ada. Seperti itulah kita. Atau pada saat politik kita juga mampu mengambil uang 200.000 atau 100.000 untuk mencoblos sesuatu yang tidak baik. Kan seperti itulah negeri Konoha ya. B. Menjelaskan kepada warga semua permohonan diproses sesuai urutan dan tidak ada yang bisa Nah ini seperti inilah luar biasanya. Kalau seperti ini diterapkan, nah itu tadi. Maka warga atau masyarakat akan disiplin dengan adanya. Contohnya tadi yang di Jabar itu luar biasa itu gubernur. Ya, B jawabannya B. Jawaban terbaiknya adalah yang B ya. Kan poinnya udah pasti yang B. Karena prinsipnya ini luar biasa yang B. Oke. Yang C membantu warga tersebut secepat mungkin tetapi tanpa mengabaikan proses yang berlaku dalam situasi yang ini tidak menimbulkan masalah. Ini bahaya juga. Menunda pelayanan, nah yang paling tepat yang B lah. Udah pasti yang B. 4 poinnya di B. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor selanjutnya, masalah etika ya, masalah etika. Etika. Prinsipnya menjaga integritas dan moralitas kita sebagai ASN gitu aja. Anda bekerja di sebuah instansi pemerintah yang sedang menangani pengajuan izin pembangunan untuk sebuah proyek besar. Salah satu pihak pengusaha yang mengajukan izin adalah teman lama Anda. Sekali lagi seperti ini kan. Selama proses verifikasi Anda mengetahui bahwa beberapa dokumen yang diajukan tidak lengkap. Ada beberapa kekurangan yang seharusnya menjadi alasan untuk menunda izin tersebut. Namun teman Anda meminta Anda untuk membantu agar proses izin yang
bisa disetujui lebih cepat. Dengan alasan bahwa proyek tersebut akan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Anda merasa bingung karena jika Anda menunda izin, mungkin proyek akan tertunda. Tetapi jika Anda mau teman, Anda tahu ini menimbulkan masalah. Nah, ini soal etika, pemilihan, pemilihan jawaban. Ya, jadi ini serba salah. Maka pilihlah jawaban, ya, yang semuanya kena kan gitu ya, semuanya bagus gitu. Jawabannya tinggal ya, semuanya tinggal ini A atau D, A atau D. Ada yang A, ada yang D. Kita baca dulu A atau D untuk soal nomor 7. Memproses izin tersebut sesuai prosedur meskipun teman Anda minta bantuan dan meminta teman Anda untuk memperbaiki kekurangan dokumen yang ada. Oke, bagus. Membantu teman Anda agar proses izin disetujui lebih cepat dengan alasan bahwa proyek tersebut akan membawa manfaat bagi masyarakat. Menghindari peran apapun dalam proses ini nggak boleh nih. Yang C nggak boleh. Menunda izin tersebut karena Anda merasa bahwa persyaratan dokumen harus dipenuhi terlebih dahulu dan mengingatkan teman Anda pentingnya prosedur yang transparan. Oke, jawaban terbaiknya mungkin di A sama di D. Ya. Oke, jawaban terbaiknya mungkin di A sama di D. Tapi yang terbaik adalah A. Memprosesnya dulu izin tersebut sesuai prosedur meskipun teman Anda minta bantuan dan minta teman Anda untuk memperbaiki kekurangan dokumen yang ada. Ya, terbaiknya A ya. Baiknya A. Oke. Ya, bukan nggak boleh menunda ini 3 poin ya, 3 poin di sini. Tapi kan ini dilema di sini ya, dilema di sini. Yang satu memberikan dampak banyak bagi masyarakat, tetapi berkasnya ini kan memberikan dampak positif, bukan dampak negatif. Jadi jawaban terbaik mungkin di A, ya, di A dampak yang paling baiknya di A ya, di A ya. Kalau menunda izin karena merasa dokumen terlalu, ini terbaiknya yang A, karena ini dampaknya positif bagi masyarakat ya. Karena ini kan pelayanan publik. Jadi sebaiknya ya A lah. Karena dampaknya lebih baik. Boleh saja tiga, yang nomor yang D ini 3 poin. Apa nama yang D dijawab. Tapi sebaiknya yang cepat adalah yang A. 4 poinnya di A. Oke. Karena ini dampaknya positif bagi rakyat, bagi masyarakat banyak. Yang A saya pilih ini tetap yang A. Nomor selanjutnya soal nomor 8. Anda bekerja sebagai ASN di sebuah instansi yang mengelola dana hibah untuk organisasi masyarakat. Salah satu organisasi yang mengajukan dana hibah adalah organisasi tempat teman Anda bekerja sebagai pengurus. Anda mengetahui bahwa organisasi tersebut tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Namun teman Anda meminta Anda untuk membantu agar permohonan tersebut disetujui dengan alasan bahwa dana tersebut penting untuk kelangsungan program tersebut. Meskipun Anda tahu bahwa Anda harus mengikuti prosedur yang ada, Anda merasa terjepit antara membantu teman atau menjaga profesionalisme. Apa yang Anda lakukan? Ya, cari jawaban yang ini kan mengajukan dana hibah. Ini belum tahu dananya. Maksudnya ini carilah jawaban yang baik lah ya di sini ya. Hmm. Tapi tetap menjalankan sesuatu sesuai prosedurnya gitulah atau namanya sesuai aturannya. Jawaban iya, semua jawabannya C ya, cantik. Coba kita jawab. A. Membantu teman Anda dengan menyetujui permohonan dana meskipun tidak memenuhi persyaratan. Nggak boleh ya. Salah kan? Menyerahkan keputusan kepada atasan atau unit pengawasan agar keputusan diambil secara objektif dan menghindari konflik kepentingan. Ini bagus juga. C. Menolak untuk membantu dan memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan secara ketat sesuai dengan prosedur yang ada. Ini iya mengurus organisasi, oke. Memberikan bantuan terbatas kepada teman Anda berharap masalahnya tidak akan terungkap. Oh, ini nggak boleh. Tinggal yang B sama yang C. Ya. Tinggal yang B sama yang C, tapi sebaiknya yang C. Ya, kenapa di sini? Karena ini tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan. Jadi kalau nggak memenuhi bahaya ini. Bisa jadi temuan. Jadi yang C lebih baik ketimbang yang B. 4 poin di sini, 3 poin di sini. Ya, 4 poin di situ, 3 poin. Jadi jawabannya adalah yang C. 4 poinnya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi soal nanti, soal etika itu biasanya soal pemilihan ya. Soal pemilihan yang mana yang kita dahulukan. Oke, nomor 9. Anda bekerja di sebuah kantor pemerintahan yang menangani administrasi pelayanan publik. Suatu hari Anda mengetahui bahwa terdapat rekan kerja yang sering datang terlambat dan meninggalkan pekerjaan lebih awal. Meskipun jam kerja sudah ditentukan dengan jelas, rekan tersebut meminta Anda untuk tidak melaporkan keterlambatannya kepada atasan dengan alasan bahwa dia sedang mengalami masalah pribadi yang mengganggu. Meskipun Anda tahu bahwa kehadiran tepat waktu adalah bagian dari kewajiban ASN, Anda merasa ragu untuk mengambil tindakan karena khawatir akan hubungan kerja yang terganggu. Apa yang dilakukan? Nah, ini pilihan juga. Perhatikan di sini ya. Kalau masalah tadi ada keuangan yang diambil korupsi, maka kita harus laporkan itu karena itu krusial masalah keuangan.
Tapi kalau seperti ini masalahnya, ya, karena di sini pilihan juga, jadi pilihlah jawabannya di sini yang bisa semuanya kena ya. Pilihlah, ini jawabannya bisa melaporkan, bisa juga memberikan Jelas, teguran, ini bagus. jawabannya bisa Yang A nggak boleh ya, yang ini nggak boleh, tinggal yang B sama yang C. Karena di sini saya ambil, kalau saya baca itu ambil kata depannya memberikan teguran, melaporkan keterlambatan. Nah, jadi dari kata depan sebenarnya itu sudah tahu jawabannya. Jadi semakin bapak ibu banyak ngerjakan soal, bapak ibu semakin cepat menjawab soal. Kenapa? Karena dari kata depan aja udah dapet gambaran soalnya kan gitu. Jadi tinggal memberikan teguran apa melaporkan keterlambatan, tinggal itu. Kalau ini ya hanya kalimat tambahan saja ini. Apakah yang B atau yang C? Tinggal Bapak Ibu pilih. Apakah yang B atau yang C? Ya. Ada yang B, ada yang C, ada yang B, ada yang C. Sekali lagi, ini kalau dia masalah keuangan, ya kita laporkan. Ya. Karena penyelewengan anggaran, ya, penyelewengan anggaran itu bahaya, krusial. Ya. Karena ini kita sebagai temannya atau kita sebagai, ya ini apa namanya rekan dengan alasan bahwa dia sedang mengalami masalah pribadi yang mengganggu. Ya. Di sini sebaiknya yang pertama kali kita lakukan adalah kalau saya ya ini dulu lah yang 4 poin di sini, 3 poinnya di sini. Tapi kalau ini selalu keseringan, ya baru atau mengalami penyelewengan, nah itu baru kita laporkan. Tapi kalau belum sekali ya ngapain? Kita yang 4 dulu di B ya, 4 dulu di B ya. Partnya dulu di B. Jadi jawabannya adalah yang B. Yang B. Tapi kalau masalah keuangan, menyelewengkan, anggaran tidak sesuai, laporkan. Kenapa? Karena menyangkut keuangan itu krusial. Tapi kalau seperti ini, ya dia cuma ini kan suatu hari Anda mengetahui sering datang terlambat suatu hari. Jadi cuman beberapa hari Anda melihat dia terlambat. Jadi sebaiknya tegur dulu. Kalau lebih sering dia terlambat atau dia di disiplinnya terlalu parah ya kita laporkan. Ini kalau ini tidak apa. Jadi jawabannya ya, boleh C juga boleh ya. Boleh C, boleh B, boleh ya. Silahkan, tapi sebaiknya saya milih yang B. Tapi kalau Bapak Ibu milih yang C nggak apa-apa, hanya perbedaan 1 poin aja nggak masalah. Untuk yang ini ya, kasus yang ini. Jadi jawabannya saya pilih yang B, tetap saya pilih yang B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 10. Anda bekerja di sebuah instansi pemerintahan yang memiliki kebijakan terkait pengolahan anggaran. Suatu hari, Anda diminta oleh atasan untuk menyetujui penggunaan anggaran untuk sebuah kegiatan yang telah melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan internal, meskipun tersebut sangat penting. Alasan Anda menjelaskan bahwa ini adalah keputusan yang mendesak untuk kepentingan publik dan meminta Anda untuk tidak terlalu mempersalahkan batasan anggaran. Namun, Anda tahu bahwa tindakan tersebut melanggar prosedur yang ada. Anda khawatir jika aturan ini dilanggar, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi integritas lembaga dan ASN. Apa yang Anda lakukan? A. Menyetujuinya meskipun melebihi anggaran karena dianggap untuk kepentingan yang lebih besar dan mendesak. Tapi ini melanggar atau namanya ini bahaya juga yang ini. Cari yang paling baik ya. Ini jawabannya baik semua nih. Oke, karena ini untuk kepentingan masyarakat katanya. Oke. B. Mengingatkan atasan tentang peraturan yang anggaran yang berlaku dan menawarkan solusi alternatif yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Bagus. C. Menolak permintaan atasan karena melanggar prosedur dan melakukan ini ke unit pengawasan agar dapat evaluasi banyak. Ini lihat. Ini mendesak ya. Mendesak untuk kepentingan publik. Ya, mendesak untuk kepentingan publik. Bagus juga sih yang C. D. Menyetujui perintah atasan tanpa melibatkan unit pengawasan karena merasa bahwa ini adalah keputusan yang mendesak dan tidak ada waktu untuk mengikuti prosedur. Oke, jawabannya bagus semua. Ya, tinggal yang apakah yang A atau yang D atau yang ini. Tapi kalau saya pilih, karena ini keputusan mendesak, harus segera carilah yang tidak melanggar dan semua itu aman kan gitu kan. Jadi yang tidak melanggar dan proyek ini atau namanya anggaran ini bisa terserap langsung ke publik. Nah, jadi dan sesuai prosedur. Jadi jawabannya apa? Iya, B atau D? Ya, jawabannya B. Ya, saya pilih B juga ya. Saya pilih B juga. Mengingatkan atasan tentang peraturan, kita ingatkan dulu. Menawarkan solusi alternatif yang sesuai dengan aturan yang ada, ketentuan yang ada. Ya, ini baik. Kenapa? Kita sebagai bawahannya ini pinter, cerdas kalau yang B ini. Kenapa? Karena ini kebetulan ini anggarannya mendesak ya, mendesak untuk kepentingan publik atau masyarakat. Maka kita harus lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi ya sebaiknya yang B. Kita tawarkan solusi alternatif sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang ada. Maka yang terbaik 4 poinnya adalah di B ya. 4 poinnya di B, tapi kalau ini yang C mungkin 3 poin di C menolak, bisa juga menolak ya. Oke, tapi sebaiknya yang B lah, yang B karena ini kepentingan yang luar biasa. Oke, jawaban yang B. Ya, yang tadi ini anak kecil salah satu nggak ada salahnya ya. Ini nggak ada salah. Kenapa nggak ada salah?
Karena soalnya jawaban per poin semua. Cari jawaban terbaik yang 4 poin. Oke. Oke ya, kita lanjut ke soal sosial kultural. Seperti itu ya, jawab wawancara sesuaikan dengan etika dan moralitas untuk kepentingan publik. Terutama untuk kepentingan publik. Oke, nomor selanjutnya ya, nomor selanjutnya adalah soal sosial kultural. Sosial kultural itu ada 4 kisi-kisinya. Kepekaan terhadap keberagaman, maka nih soalnya nanti adalah berkaitan dengan latar belakang budaya, latar belakang agama, latar belakang ras. Semuanya soal akan berkaitan dengan latar belakang suatu suku, ras, warna kulit, dan lain sebagainya, keberagaman, agama, dan lain sebagainya. Carilah jawaban yang toleransi atau yang ada nilai-nilai kebangsaan, etika, moral, lah itu ya. Kemampuan berhubungan sosial, nah itu seperti itulah dengan masyarakat ya. Kepekaan terhadap persatuan berarti menjaga agar tidak pecah. Biasanya ini dengan tim nih. Ini kalau persatuan biasanya dengan tim atau organisasi. Carilah agar tim itu padu dan tidak pecah. Empati, empati itu rasakan keluhannya, dengarkan keluhan masyarakat. Ya, simpati terhadap masyarakat yang datang ke kita, datang ke ngadu ke kita sebagai pejabat publik atau namanya ya pejabat publik lah ya. Kita ngadu masyarakat, kita dengar keluhannya, kita ya kalau kita salah kita minta maaf. Seperti itulah. Jadi empati, simpati terhadap perasaan masyarakat. Ya kalau ini seperti ini semua ASN sesuai dengan apa yang ada di sini, macam rakyat-rakyat di Eropa atau di Jepang ya kita negeri ini luar biasa. Tapi ya sekali lagi, ya kita hanya bisa merubah diri kita sendiri sebelum merubah orang lain. Oke, kita lanjut ke soal minta rekap dong Pak. Ya, rekapnya itu udah ada semua. Nanti saya kasih juga sebenarnya sih. Nanti saya upload ini di yang namanya di Drive ya. Nanti saya upload di Drive. Oke, kita lanjut ya ke soalnya. Jadi soal soal ini soal yang paling mudah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, Bapak Ibu nanti tinggal baca dan tinggal jawab. Anda adalah manajer di perusahaan dengan keberagaman, nomor satu ya, budaya yang tinggi. Seorang karyawan meminta cuti untuk hari besar agama minoritas. Bagaimana Anda menanggapi permintaannya? Seorang karyawan meminta cuti kepada atasannya. Bagaimana Anda menanggapinya? Berarti Anda sebagai atasan. Cari jawabannya, toleransi tadi saya bilang, karena beragaman. Silakan Bapak Ibu jawab, jangan malu-malu jawabnya ya. Silakan dijawab ya, silakan dijawab. Iya. Seorang karyawan meminta cuti, masih meminta cuti ya. Ingat soalnya masih meminta cuti. Cari jawabannya yang toleransi tapi di sini tidak mengganggu kinerja tim di situ. Ya ada yang A, ada yang D. Hati-hati ya, ini soalnya gampang sebenarnya. Oke, jawabannya adalah apakah A mengevaluasi permintaan berdasarkan kebijakan cuti yang ada? Ya, bagus juga ini. Memberikan izin tanpa memeriksa dampaknya. Oh, ini nggak bisa. Memeriksa dampaknya ini nggak boleh. Yang B nggak boleh ya. Menolak permintaannya karena bukan hari besar umum. Ya, kalau bukan hari besar umum bisa juga. D. Memfasilitasi diskusi tentang fleksibilitas hari kerja untuk semua hari besar. Ya, inilah diskusi lah. Karena dia masih meminta cuti. Bukan dia langsung cuti hari itu. Tapi masih meminta cuti untuk hari besar agama minoritas. Bagaimana Anda menanggapinya? Ini soalnya sulit. Tapi ragu-ragu jawabnya ya. Jawaban terbaiknya adalah di D ya. Didi, saya mood dulu ya. Ya oke, saya mood dulu. Tenang aja Pak Ibu ya. Saya paham. Saya mood dulu. Oke, jawaban terbaiknya adalah kita diskusi dulu tentang fleksibilitas hari kerja untuk semua hari besar. Di jawaban terbaiknya adalah yang di D ya. Kalau kita memberikan izin langsung, ini nggak boleh ya. Kenapa? Karena tanpa memeriksa dampaknya terhadap ini bahasanya nggak boleh situ. Tanpa memeriksa nggak boleh. Kalau ada kalimat tanpa memeriksa nggak boleh. Menolak permintaannya karena bukan hari besar umum. Ini terlalu. Mengevaluasi kebijakan cuti yang ada. Iya, ini bisa juga yang ini. Mungkin 4 poinnya di A. 3 poinnya di A. Ini 4 poinnya mungkin di sini. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor selanjutnya nomor 2. Anda adalah manajer, jadi pokoknya soal-soal manajerial, sosial kultural kita sebagai pemimpin kadang-kadang. Anda adalah manajer di perusahaan global dan menyadari bahwa penggunaan suatu bahasa dalam rapat membuat beberapa anggota tim non penutur asli merasa tidak nyaman. Bagaimana Anda memfasilitasi inklusivitas dalam komunikasi tim? Ya.
Ini bahasa ya, masalah bahasa berarti ini. Masalah bahasa, bagaimana biasanya ada yang tidak nyaman masalah bahasa. Jadi bagaimana kita sebagai manajer ya bisa mengatasi yang merasa tidak nyaman. Apakah A, menyediakan materi rapat dalam beberapa bahasa? Oke, bagus. B, meminta semua komunikasi hanya menggunakan bahasa Inggris? Oh, nggak boleh nih. Ini berarti komunikasinya dalam perusahaan global berarti bahasa Inggris. Ada yang nggak nyaman. Mengabaikan masalah nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, jadi kita sebagai ini D, menyelenggarakan sesi pelatihan bahasa untuk anggota tim. Oke, tinggal dua jawabannya. Apakah A atau D? Ya. Ada yang F, Bu Rohana, ada yang F. Oke. Apakah A atau yang D? Yang mana yang dampaknya lebih panjang di sini ya? Komunikasi dalam ya menyelenggarakan sesi pelatihan bahasa untuk anggota tim. Karena kita manajer, berarti kita harus luar biasa. Ya jawaban antara A dan D. Ya pilih yang terbaik adalah di D ya. 3 poin di A. Menyelenggarakan sesi pelatihan bahasa untuk anggota tim. Ya biar apa? Biar besok-besok aman. Jadi makin dia makin makin bagus. Nah makin luar biasa timnya. 3 poin di D. Di A. Menyediakan materi rapat dalam beberapa bahasa. Oke. Dia ya, 4 poinnya di D. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 3. Sebagai moderator di forum diskusi budaya universitas, Anda menyaksikan seorang pembicara dari negara kurang dikenal mengalami kesulitan untuk menarik perhatian audiens. Bagaimana Anda dapat memastikan semua budaya mendapat apresiasi yang setara? Cari jawabannya yang bagaimana bisa menarik perhatian audiens. Ya udah cari jawabannya seperti itu. A, B, C, dan D. Silakan Bapak Ibu jawab A, B, C, dan D. Cantik, iya, cantik. Ada yang cantik, ada yang D. Menyediakan konteks lebih mendalam tentang negara tersebut sebelum presentasi. Nah, ngapain ini? Membiarkan audien kacau. Meningkatkan interaksi dengan sisi tanya jawab mengenai keunikan budaya tersebut. Bagus. Meminta pembicara untuk mempersingkat presentasinya. Ini kurang baik juga, tapi sebaiknya adalah yang ini kurang ya. C lah. Meningkatkan interaksi sesi tanya jawab mengenai keunikan budaya tersebut biar mereka kenal. Jadi tertarik dia. Ya, jawabannya C. 4 poinnya di C. Mungkin 3 poinnya kalau nggak A ya. Kalau nggak di sini 3 poin, maka di sini. Tapi sebaiknya 4 poinnya di C. Ya, kita akan mencari jawaban 4 poin. Jawabannya adalah di C. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 tadi. Nomor 2 jawabannya. Nomor 2 ini ya. D. 4 poinnya di D. Nomor 2 4 poinnya di D. Nanti saya kasih ya, nih rekapan yang 41 dan 42 di Drive ya. Nanti saya upload di Drive aja, biar enak. Nomor 4, aspek namanya berhubungan sosial ya. Anda memiliki rekan kerja baru di tim Anda dan Anda belum pernah bertemu atau berinteraksi dengan mereka sebelumnya. Anda ingin membangun hubungan kerja yang baik dan efektif. Bagaimana Anda akan memulai interaksi dengan rekan kerja baru ini? Ya, cari jawabannya. Anda yang berhubungan yang baik dengan rekan kerja baru. Ya, cari jawabannya seperti itulah. Berhubungan sosial. Ah, gampang lah ini ya. Nggak terlalu sulit. Carilah jawaban yang berhubungan sosial. Ya, A semua jawabannya. Apakah A memperkenalkan diri Anda secara pribadi, menanyakan tentang latar belakang profesional mereka dan menawarkan bantuan jika membutuhkan. Ini sangat baik ini. Iyalah A lah, apalagi. Menunggu sampai dekat. Ngapain menunggu? Segera memberikan data tugas. Woi, kacau. Orang mau kenalan. Menyelenggarakan pertemuan tim secara rutin tanpa fokus khusus pada rekan kerja baru. Ini bagus juga. Mungkin 4 poinnya di A ya. Jawaban terbaiknya 4 poinnya di A. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ya, silakan Bapak Ibu baca dulu lah ya. Saya mau minum, haus pula saya. Nanti habis pula suara saya ya. Ya, Bapak Ibu baca dulu, kliklah jawabannya di chat. Saya ambil minum dulu ya. Mohon maaf ya, saya ambil minum dulu haus. Pilholang. Ini dimatikan nanti dengaran. 。  sampai mana-mana. 。 Mana? 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 。
Oke, udah dijawab Bapak Ibu ya. Saya mau lagi. Bismillah. Anda memiliki rekan kerja yang cenderung bekerja sendiri, tetapi Anda melihat pentingnya mereka mulai berkolaborasi dengan tim untuk meningkatkan efektivitas proyek. Bagaimana Anda akan mendekati rekan kerja tersebut untuk mendorong mereka berpartisipasi lebih aktif dalam kerja tim? A. Menekankan pentingnya kerja tim dalam pertemuan umum dan mengarahkan mereka untuk berubah. B. Mengabaikan jangan. Meminta manajer untuk meminta mereka berkolaborasi, memastikan mereka tidak memiliki pilihan lain. Ini baik, kolaborasi. D. Memulai dengan memberikan mereka tugas kecil dalam proyek tim untuk misalnya mereka dengan kolaborasi. Bagus juga kolaborasi, karena di pentingnya mereka berkolaborasi. Kan dia bilang kolaborasi, makanya cari jawabannya sesuai dengan apa yang diminta. Kerja tim ya bagus juga ini. Mungkin jawabannya antara D dan C ya. Iya, jawabannya D, bagus sekali. Mungkin D jawabannya. Memulai dengan memberi mereka tugas kecil dalam proyek tim untuk membiasakan mereka dengan kolaborasi. Iya, ini kan biar tidak bekerja sendiri. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Jawabannya adalah yang D. 4 poinnya di D, 3 poinnya di C. Nomor selanjutnya adalah soal nomor 6. Di resepsi perusahaan, saya berkesempatan berbicara dengan CO yang reputasinya sangat mengintimidasi. Bagaimana saya sebaiknya berinteraksi dalam kesempatan ini? Saya mau bicara dengan CO yang judes lah atau yang mengintimidasi. Jadi bagaimana saya sebaiknya berinteraksi dalam kesempatan ini? Berarti berinteraksi sosial. Cari jawabannya yang berinteraksi sosial, yang baik ya, yang baik, yang baik. Oke. B. Mengenalkan diri secara singkat ini reputasi sangat mengintimidasi ya. Nah, bagaimana sebaiknya Anda berinteraksi dalam kesempatan ini? Ini jawabannya tadi ada yang A, ada yang B. Ya, menghindari kontak mata, menjaga jarak, menenangkan diri, mengajukan pertanyaan. Ini nggak boleh jaga jarak. Ya. Kontak mata untuk mengurangi tekanan juga nggak ini. Jawaban tinggal yang A sama yang B. Tinggal yang A sampai yang B. Ya, kalau saya seperti ini karena dia mengintimidasi, sebaiknya kita yang A, ya, sebaiknya yang A. Mengajukan pertanyaan terbuka tentang visi perusahaan. Jadi nggak bisa lagi kita lebih enak. Kenapa? Karena ini sangat mengintimidasi karena nih. Kalau kita yang ini boleh juga, tapi nanti dia langsung saja dia ya bahaya kalau yang ini. Tapi jawabannya yang terbaik adalah yang A. Mengajukan pertanyaan terbuka tentang visi perusahaan. Kan bagaimana saya sebaiknya berinteraksi? Ya bertanya tentang sesuatu, maka dia jawab kan gitu. Itu lebih baik. Pertanyaannya harus yang paling baik ini, visi perusahaan. Sesuai dengan CU, dia CU. Pas jawabannya adalah yang A. Nomor selanjutnya adalah nomor 7. Dalam sebuah rapat strategis, dua anggota tim saya berdebat sengit, mengarah pada ketegangan yang dapat mempengaruhi moral tim. Sebagai pemimpin, bagaimana saya harus mengintervensinya? Nah, ini mengarah pada ketegangan. Nomor 7. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Biarkan mereka nggak boleh nih. Tinggal mengatur, tinggal yang ini mengatur sama yang ini. Tinggal jawabannya adalah ini. Antara B, C, dan D. Dalam sebuah rapatnya strategis, dua timnya berdebat sengit. Berdebat sengit itu. Ya. Bagaimana kita ya, biar supaya damai lagi kan gitu kan. Ini kan kuncinya nggak pecah kan, harus nggak pecah. Jadi cari yang damai-damai lah. Ya, Bebek, betul sekali ya, Bebek. Mengatur sesi mediasi terpisah untuk menyelesaikan konflik. Ya, terbaiknya adalah B. Kenapa? Karena ini kan berdebat sengit, berarti kita harus menyelesaikannya. Jawabannya adalah yang B. Bagus sekali Bapak Ibu ya, sudah mulai paham cara mengerjakan soal. Nomor 8. Anda berhadapan dengan seorang rekan kerja yang sering menunjukkan sikap yang sulit dan tidak ramah, yang mempengaruhi suasana kerja. Bagaimana Anda akan mengatasi situasi ini untuk mempertahankan lingkungan kerja yang positif? Silakan cari jawabannya. D atau B? Ya, D sama B. D sama B. D sama B. Ini ngapain melaporkan? Dia inilah ya, D ya. Berdiskusi langsung untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Iyalah, seperti inilah diskusi dengan rekan kerja biar paham apa
masalahnya, memahami apa yang dirasakan dan kita bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang diminta soal. 4 poin ini adalah di D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Saya mengikuti konferensi industri yang besar dengan banyak peserta yang tidak saya kenal. Saya ingin memperluas jaringan profesional saya. Bagaimana saya sebaiknya bersikap untuk membangun koneksi yang berarti, membangun koneksi. Orangnya nggak pada kenal. Bagaimana dia membangun koneksi? Soal nomor 9. Silakan dipahami. Tetap diam, tetap tunggu nggak boleh. Tetap diam ngapain? Ngapain ini? Cari teman atau teman untuk mengenalkan saya kepada orang lain. Oh ini nggak usah juga. Yang ini nggak usah juga nomor 9. Tinggal A sama yang C. Tinggal A sama yang C soal nomor 9. Apakah sapa dan pengenal diri secara aktif pada peserta lain atau fokus pada mendengarkan dan bertanya kepada peserta lain untuk memahami kebutuhan mereka? Bagaimana saya sebaiknya bersikap untuk membangun koneksi? Bersikap untuk membangun koneksi. Ya, saya pilih yang terbaik A. Fokus pada mendengarkan dan bertanya kepada peserta lain untuk memahami kebutuhan mereka. Ya, ini jawabannya. Membangun koneksi, memahami kebutuhan mereka. Jawabannya adalah yang A. Ini 3 poinnya di sini. A. 4 poinnya adalah yang A. Nomor selanjutnya, karena ini membangun koneksi dia. Nomor 10. Di kantor baru, saya memperhatikan beberapa kolega yang lebih berpengalaman sering berkumpul tanpa melibatkan staf baru seperti saya. Saya ingin diakui sebagai bagian dari tim dan berkontribusi secara efektif. Bagaimana sebaiknya saya mendekati situasi ini untuk mengintegrasikan diri dengan tim? Koleganya ini lebih pengalaman, sering berkumpul tanpa melibatkan orang baru seperti saya. Bagaimana caranya? Apakah menunggu? Nggak usah menunggu. Ngapain menunggu? Ya. Tinggal mengoordinasir. Ini nomor 11. Nggak usah juga. Yang ini ngapain? Kita juga masih baru. Tinggal yang ini sama yang ini. Ya. Bagaimana kita caranya ya? Cara mendekati senior itu ya. Nah ini jawabannya. Ini mirip yang tadi. Ini beda ya soalnya tadi. Ini soalnya mirip-mirip ya. Yang tadi kita datang itu ke tempat yang nggak kenal. Kalau di sini tempat yang kenal, ini tidak kenal, ini yang kenal. Beda kan ya. Di kantor baru ya. Ini kan kita staf baru seperti saya. Ini beda komprehensinya, beda. Ini satu satu perusahaan. Nah, jadi kalau saya ini seperti ini ya betul juga aktif bertanya dan berpartisipasi dalam diskusi tim. Ini sini sering buku tanpa melibatkan, nih ya, tanpa melibatkan saya. Jadi bagaimana caranya biar supaya enak ya kalau saya di sini adalah yang B dulu lah. 4 poin di sini. 3 poinnya di C. Aktif bertanya lebih bagus meminta saran dari senior tentang cara terbaik berkontribusi. Karena nih ya berkumpul orang-orang yang berpengalaman. Sebaiknya kita minta sarannya lah sesuai dengan soal. Ya. Sesuaikan dengan soal. Kolega berpengalaman yang kita minta saran orang itu. Biar kita dikasih saran bagaimana kita lebih enak. Kenapa? Udah dapat sarannya. Tapi kalau C ini kurang baik. Beda dengan yang tadi. Nah, ini ya, jawabannya B. Jawabannya adalah yang B. Sesuai dengan apa yang diminta soal. Nomor selanjutnya adalah aspek kepentingan persatuan. Di klub debat universitas terjadi perpecahan karena anggota tidak setuju dengan topik debat mendatang. Sebagai presiden klub, tanggung jawab saya adalah memastikan bahwa semua anggota merasa dihargai dan terlibat. Bagaimana cara terbaik saya mendamaikan keadaan dan memastikan kohesi tim? Kohesi artinya saling menjaga keterikatan yang sejenis. Silahkan Bapak Ibu jawab dulu soal nomor 11. Ini soal baru ya. Ini mirip-mirip yang dilakukan kemarin di menteri-menteri ya, menteri-menteri. Masih ingat kan menteri-menteri kemarin? Nah, cari jawabannya. Ini soal baru ya. Mana tahu kan, mana tahu. Ini masuk ya, karena ini kan presiden baru, jadi mungkin soal-soalnya baru. A atau C? Ya, antara A atau C sih. Benar sekali. Ya, jawaban nomor 11 antara A atau C. Apakah A menyelenggarakan retreat tim untuk memperkuat hubungan antar anggota? Ataukah B mengadakan sesi brainstorming untuk menemukan solusi bersama? Oke. Memperkuat hubungan antar anggota. Ya, ini dengan topik debat mendatang. Sebagai presiden klub, tanggung jawab saya dan memastikan semua anggota merasa dihargai dan terlibat. Ya, jawabannya A lah. Menyelenggarakan retreat tim untuk
retret ya. Kemarin seperti yang ini. Jawaban terbaik ada di A ya. 4 poinnya dia adalah di A. Brainstorming juga benar. Tapi kan di sini kan di debat klub terjadi perpecahan karena anggota tidak setuju dengan topik debat mendatang. Sebagai presiden ya jawaban terbaik adalah yang A ya. Menargetkan tim untuk memperkuat hubungan antar anggota karena hubungan antar anggota biar tidak retak pecah. Ini tim ya. Kalau persatuan ini biasanya ke kerja tim. Ya. Lanjut kita ke soal nomor berikutnya nomor 12. Di Departemen Kreatif Agensi Iklan, tim terbagi akibat pendapat yang berbeda tentang arah kampanye besar mendatang. Sebagai direktur kreatif, tugas saya adalah memastikan tim tetap bersatu dan efektif. Bagaimana sebaiknya menangani ketegangan ini untuk mempertahankan produktivitas tim. Nomor 12. Sama tadi dia ya, sama tadi soalnya mirip-mirip. Ya, cari jawabannya ya, cari jawabannya. Ini kan tim terbagi akibat pendapat yang berbeda tentang arah kampanye besar ya. Ini terbagi akibat tentang pendapat ya, bukan tadi berdebat yang tadi beda lagi soalnya nih seperti ini. Ya carilah jawaban yang tim ya, tentang tim ya. Jawaban tim, tim nomor ini. Hati-hati nomor ini. Mediasi untuk mengatasi konflik. Nomor 12. Ini bagus juga sih. Ini nggak usah. Ini mengadakan temuan tim untuk bahas setiap ide nggak usah juga. Yang D mengorganisasikan tim building untuk meningkatkan hubungan interpersonal. Ya, jawabannya antara C dan D. Di departemen kreatif agensi iklan, tim terbagi akibat pendapat yang berbeda tentang arah kampanye besar mendatang. Sebagai direktur kreatif, tugas saya adalah memastikan tim tetap bersatu dan efektif. Bagaimana saya sebaiknya menangani ketegangan ini untuk mempertahankan produktivitas tim. Ya. Mengadakan sesi mediasi untuk mengatasi konflik secara langsung atau mengorganisasi kegiatan team building untuk meningkatkan hubungan interpersonal. Ya, jawabannya antara C dan D. Cari yang paling baik ya. Jawaban baik adalah D lah. Yang ini bahasanya sama-sama baik, tapi bahasa terbaik adalah di D. Mengorganisir kegiatan team building untuk meningkatkan hubungan interpersonal. Ini sekali lagi kalau persatuan, jawabannya tim ya. Tim yang paling ini. Ini C benar juga, tapi D lebih baik jawabannya. 4 poin di sini, 3 poinnya di sini. Karena jawaban ini lebih baik ketimbang yang ini. D lebih baik. Mengorganisir kegiatan membangun tim untuk meningkatkan hubungan interpersonal. Jadi lebih erat di sini ketimbang yang C. Nomor berikutnya adalah nomor 13. Sebagai koordinator relawan di pusat bantuan bencana, Anda menghadapi tantangan menyatukan relawan dari berbagai latar belakang yang memiliki metode kerja yang berbeda. Bagaimana Anda dapat meningkatkan kesatuan dan efisiensi tim? Nomor 13. Silahkan dijawab. Ingat, tim. Jawabannya cari yang tim aja. Tim. ADB, ADB. Mengadakan diskusi bulanan untuk mendengar pendapat. Nomor 13 ya. Melakukan pelatihan standar bagi relawan. Membagi tugas. Mengatur kegiatan pembangunan tim secara rutin. Menyatukan. Yang mana bisa menyatukan? Nomor 13 nih ya. Cuman yang mana? Yang bisa menyatukan nomor 13 ini adalah. Kan dari latar belakang yang berbeda semua nih. Dari latar belakang yang berbeda. Caranya bekerja berbeda. Cara kerja juga berbeda. Ya cari yang bisa menyatukan. Jawaban yang mana? Ya C lah. Mengatur kegiatan pembangunan tim secara rutin ya inilah jawabannya. Yang bisa menyatukannya mana yang ini? C jawabannya. 4 poin di C, mengadakan diskusi mulai untuk mendengar pendapat. Ah ini bagus juga, 3 poinnya di sini. Jadi jawaban C, mengatur kegiatan pembangunan tim secara rutin ya ini. Kenapa ini? Karena jelas dia bisa meningkatkan kesatuan tim, mengatur kegiatan pembangunan tim secara rutin. Nomor 13 adalah yang C. Nomor selanjutnya nomor 14. Sebagai manajer di perusahaan global, Anda menghadapi konflik antar tim multinasional yang mempengaruhi produktivitas. Bagaimana Anda memastikan kerjasama dan keharmonisan antar tim? Nomor 14. Sama kayak tadi jawabannya. Intinya biar kerjasama dan keharmonisan. Ya. Ini soalnya saya buat mirip-mirip soal untuk yang kemarin itu apa namanya? Retret-retret lah yang diajarkan Pak Prabowo kemarin. Oke, jawabannya A, benar kali. Mengadakan kegiatan team building yang reguler. Jadi kerjasama tim di sini. Benar, jawabannya adalah yang nomor 14 adalah yang A. Sesi pelatihan budaya dan pembangunan kode etik. Ini menyelenggarakan pertemuan bulanan. Nah, ini tinggal C sama yang D. Jawaban 3 poinnya antara di sini atau di sini. Yang A 4 poin. Mengadakan kegiatan team building reguler. Iya, 4 poinnya adalah di A. Nomor selanjutnya nomor 15.
Sebagai pendiri startup teknologi, Anda menghadapi pertumbuhan cepat yang menimbulkan kesenjangan antara tim lama dan baru. Bagaimana Anda merajut kekompakan tim? Sekali lagi jawabannya cari yang bisa membuat tim lama dan tim baru bekerja sama. Silakan. A atau D? A atau D? Mengadakan rapat mingguan, mengimplementasikan program mentorship, menyelenggarakan retret tahunan, menciptakan kegiatan kolaborasi lintas tim. Retret tahunan kelamaan, ngapain di sini? Ya, ini soalnya menjebak juga ini nomor 15. Ya, jawabannya mana? Inilah, menciptakan kegiatan kolaborasi lintas tim. Karena di sini kesenjangan antara tim lama dan tim baru ya. Sebagainya ngapain? Biar supaya enak. Menciptakan kegiatan kolaborasi antar tim lah. Biar supaya bersatu. Jawabannya adalah yang D. Nomor selanjutnya, nomor 16. Ketika organisasi Anda menghadapi krisis besar, tim Anda mulai merasa tekanan dan mungkin beresiko terpecah. Sebagai pemimpin, Anda ingin memastikan bahwa semua anggota tetap bersatu dan fokus pada solusi. Bagaimana Anda mengolah situasi ini untuk mempertahankan persatuan dan memperkuat tim di masa sulit? Nomor 16. Membiarkan. Ngapain membiarkan? Ya. Cari jawaban udah gampang ya jawabannya nih. Ya A, iya semua bahasanya nggak bagus ini. Yang C, memusatkan cari kambing hitam, ngapain kambing hitam? Mengadakan pertemuan rutin yang hanya anggota senior, ngapain juga? Ini gampang bahasanya. Yang A, menyediakan update rutin tentang situasi untuk memastikan semua anggota tim memiliki informasi yang sama. Iya, biar supaya tidak pecah. Karena ini masalah krisis besar, maka yang sebaiknya adalah yang A. 4 poinnya adalah yang A. Nomor selanjutnya masalah soal empati ya. Rasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Sebagai manajer, saya menyadari seorang anggota tim mengalami tekanan pribadi yang mempengaruhi kinerjanya. Dia terlihat murung dan sering terdistraksi. Saya ingin mendukungnya tanpa melanggar batasan profesional. Bagaimana sikap yang seharusnya saya ambil dari bahasanya yang A membiarkan nggak usah lah. Udah pasti nggak yang A, nggak mungkin. Nomor 17. Silakan Bapak Ibu cari jawaban. Dia terlihat murung dan sering terdistraksi. Saya ingin menunggu tanpa melanggar batasan profesional sebagai manajer. Anda manajernya ngapain? Bagaimana Anda melihat seperti ini? Jawabannya menyediakan sumber dukungan karyawan atau menyediakan pelatihan kesejahteraan mental, memberikan cuti untuk pemulihan. Ya. Jawabannya antara B, C, dan D. Nomor 6, nomor 17. Menyediakan sumber daya dukungan karyawan. Ini dia terlihat sedang murung dan sering dia terlihat murung dan sering terdistraksi. Berarti ini kalau pakai karyawan bahaya. Kenapa? Sering terdistraksi, tersingkir dari pergaulannya. Nggak mungkin yang ini, yang B. Yang B ini mungkin 2 poin di sini. Tinggal yang C sama yang D lah. Tinggal yang C sama yang D. Memberikan cuti untuk pemulihan atau menyediakan pelatihan kesejahteraan mental. Karena kita manajer sebaiknya yang C lah. Menyediakan pelatihan kesejahteraan mental karena kita fokusnya memperbaiki murung dan seringnya dia terdistraksi terhadap lingkungannya. Jadi jawabannya yang terbaik adalah yang C 4 poin, Fungsi yang Pak Mir. D-nya iya iya Pak. Ini Pak Mir, ini masalah yang aspeknya 17. Kalau yang C itu kan menyediakan pelatihan kesejahteraan mental. Kalau nggak salah kan kalau di perusahaan sudah menyediakan Pak Mir. Kan Masalah ini kan iya menyediakan Pak, masalah. bener. Ayo udah kasih aja latihannya Pak. Kasih aja latihannya daripada Bapak mau jawab yang mana? Yang nomor 17 lah Pak Mir. Iya Bapak mau jawab yang mana? Yang itu yang menyediakan sumber daya lingkungan Ini dia bagi kita. sering terdistraksi Pak. Sering terdistraksi. Berarti dia terhadap lingkungannya. Ya kalau kita pakai dukungan karyawan, ya nggak bisa. Kenapa? Lebih baik menyediakan pelatihan kesejahteraan mental. Lebih baik saya ke sini lah, ke nomor ini. Yang C ya, 4 poinnya di C. Kenapa? Karena ini kan sering terdistraksi. Cari aja Pak arti terdistraksi. Ya. Oke Pak Mir. Oke Pak Boleh Mir, juga siap. kasih cuti. Ya boleh juga kasih cuti. Nggak apa antara C sama D. Nanti saya bilang tadi antara C sama D. Memberikan cuti untuk pemulihan atau yang C menyediakan pelatihan kesejahteraan mental. Mentalnya murung, ya. Cuti Iya, untuk karena yang itu pemulihan. lebih implementasi ya Pak.
Apa, Pak? Karena yang C lebih manajernya lebih memfasilitasi untuk karyawan. Iya, benar kan ini saya sebagai manajer. Nah, ini manajer. Sebaiknya yang mana? Yang menyelesaikan masalah semuanya di sini adalah yang C. Murungnya selesai, terdistraksinya dia dilatih. Nah, jadi murungnya selesai, daripada memberikan cuti untuk pemulihan, siapa yang dampingin dia? Memang bisa ini, bisa. Yang C ini bisa. Yang D Udah, ini udah bisa. siap tes, ini udah siap tes. Udah Tapi siap. Abang lebih tes, baik tes. pilih aja yang C. Menyediakan pelatihan karena kita sebagai manajer. Oke, lanjut Udah. ya. Ke Lanjut, soal Mbak Aspa. nomor berikutnya. Oke. Nanti kalau masalah itu apa namanya? Ini saya jelaskan ya. Kalau nggak ada Senin, ada Selasa saya jelaskan. Oke, Yang Pak. mana duluan untuk menang. Udah sabar ya. Nomor 18. Kita lanjut ke soal nomor 18. Bapak Ibu baca dulu ya. Bapak Ibu baca dulu nomor 18. Silahkan. Baru jawab. Nomor 18 silahkan dibaca terlebih dahulu. Ada yang D, ada yang B. Di rumah sakit tempat saya bekerja, saya menyadari seorang pasien lanjut usia sering diabaikan oleh keluarganya. Pasien ini tampak kesepian dan terisolasi. Masalahnya adalah pasien ini kesepian dan terisolasi. Sebagai perawat, bagaimana saya harusnya berinteraksi untuk meningkatkan kesejahteraannya, kesepiannya hilang, terisolasinya hilang. Ini dua jawaban ya. Hanya melakukan tugas medis nggak boleh. Mengatur psikolog, kebanyakan. Meluangkan waktu untuk bicara. Oke, bagus, bagus. Yang mana di antara B dan D menyelesaikan masalah dua-dua ini? Kesepian dan terisolasi. Nah, itu cara menjawab soal seperti itu. Masalahnya ada dua. Kesepian, siapa yang kesepian dan terisolasi? Nah, selesaikanlah dengan jawaban yang dua-dua itu bisa diselesaikan. Ini cari soal seperti itu Bapak Ibu ya. Cari masalahnya. Kalau masalahnya ada dua, pasien ini tampak kesepian. Bapak Ibu sebagai perawat, bagaimana caranya? Ya, B lah, melibatkan pasien dalam kegiatan sosial di rumah sakit. Kesepiannya hilang, sosialnya aman, kan gitu. Pastilah dia bicara-bicara dan sosial. Ya, jawabannya adalah yang B lah. Yang B jawabannya. Bapak, maaf, itu kalau misalkan yang B itu kan kegiatan sosial. Biasanya kan kalau misalkan orang yang sakit itu biasanya di rumah sakit itu biasanya Oh, sakit, Ibu, masa diajak Ibu, kegiatan sosial di gitu. rumah sakit tempat saya menjadi seorang pasien lanjut usia sering diabaikan oleh keluarganya. Bu, ini kan masalah soal. Pasien ini tampak kesepian dan terisolasi. Ibu fokus aja ke masalah soal. Ibu tahu lah saya mau jawabnya yang D kan? Ya kan? Ini fokusnya ke soal aja. Pasien ini tampak kesepian dan terisolasi. Lanjut usia sering terabaikan. Benar, di rumah sakit itu benar. Tapi kan di sini masalah soal ini, Bu. Ini saya bilang ini soal ya. Ini hanya soal. Ibu harus jawabannya yang perfect, yang paling baik. Pasien ini tampak kesepian dan terisolasi. Artinya, ibu nggak usah mikir lagi nih pasiennya sakitnya parah atau apa nggak diterangkan. Cuman lanjut usia sering diabaikan oleh keluarganya. Ya. Kalau ditanya kegiatan sosial apa di rumah sakit, itu serah rumah sakitnya. Yang penting jawabannya kita selesaikan masalahnya. Kesepian dan terisolasi. Ya. Kesepian dan Oh ya Pak, terisolasi. oke oke Jawabannya oke. yang paling baik mana? Kalau kita tanya sakitnya, bingung kita. Seorang pasien sakitnya apa? Kan masalahnya pasien ini tampak kesepian dan terisolasi. Jawaban antara ini B dan D cuman. Antara B sama D jawabannya. Meluangkan waktu bicara saat melaksanakan tugas. Atau melibatkan pasien dalam kegiatan sosial di rumah sakit. Sosialnya seperti apa? Ya kita nggak tahu. Yang penting dia masalahnya selesai. Yang mana jawabannya? Ya saya Kalau yang B lah. 4 poinnya kalau di B. koma jangan diajak ngobrol Bu kalau koma. Kan kan di sini cuma lanjut usia nggak mungkin tanya sakitnya apa, jadi jangan fokus kita bayang-bayangkan kemana-mana tapi fokusnya ke apa sih masalahnya di sini itu aja. Oke ya, nomor Pikun gimana? selanjutnya soal nomor 19. Nggak apa Bu, jawaban yang D juga bagus tapi kan ini jawaban paling baiknya antara B dan D, jadi sebaiknya saya pilih yang B lah, paling baik di sini. Kesepian dan terisolasi artinya dia tidak ada kegiatan sosial, jadi cari jawabannya yang paling bisa
menyelesaikan masalah di soal itu. Nomor 19, silakan Bapak Ibu menjawab. Ini hati-hati soalan ya. Sebagai resepsionis hotel, saya menyaksikan seorang tamu yang kecewa karena masalah dengan reservasi kamar. Tamu terlihat lelah dan dalam perjalanan panjang. Bagaimana respon saya paling cepat? Ah, ini bagaimana respon saya paling cepat? Dia kecewa dengan dia capek sangat lelah di perjalanan panjang cari kamar. Nah, dia cari kamar ini reservasi. Jadi carilah jawaban yang dia perlu. Di sini yang perlu apa dia? Dia kelelahan dari perjalanan panjang. Kita kalau kelelahan dari perjalanan panjang yang kita cari apa? Kan gitu. Cari jawabannya yang langsung cari aja jawabannya yang langsung menyelesaikan masalahnya. B, C atau D? B, C atau D? Perhatikan di sini masalahnya. Masalah dengan reservasi kamar. Tamu ini sangat lelah dari perjalanan panjang. Ah, tamu ini sangat lelah dari perjalanan panjang. Kita anggap kita tamunya. Tamu dari perjalanan panjang, kita lelah, capek. Kamar belum ada. Jadi respon yang paling cepat kita harapkan dari layanan hotel ngapain? Ya B lah. Cek tersediaan kamar yang lain segera. Ya inilah B lah paling tepat. Karena tamunya butuh kamar, bukan butuh minum. Ya. B. Cek kesediaan kamar lain segera. Kenapa? Tamunya butuh kamar. Ya. Jawaban terbaiknya ada di B. Masalahnya tamu yang butuh kamar, ya kita cek dong. Tawarkan minum sambil menunggu. Ya ini bagus juga yang ini, C. Ini bagus juga. Kan di hotel-hotel tuh ada minum. Ada minum-minumnya juga di hotel. Ya, nomor ini. Ya sebaiknya kan kalau kita cari kamar, ya lebih baik cari kamar dulu daripada minum dulu. Jadi jawabannya adalah yang B. Belum Kita pernah ke lanjut ke hotel, soal Pak. udah lah. Nomor selanjutnya nomor 20. Kalau pelatihan-pelatihan dulu ada pelatihan itu saya ikut pelatihan ya seperti itu hotel. Ada micet Sebagai juga. perawat di rumah sakit, saya menemui seorang pasien lanjut usia sering merasa kesepian. Jarang dikunjungi keluarga. Saat pemeriksaan pasien tampak murung dan tidak responsif. Bagaimana sebaiknya saya bertindak untuk mendukung pasien ini secara emosional? Ah, ini jawabannya juga harus sesuai ya. Ini kan kita sebagai apa nih? Lansia, jarang dikunjungi keluarga. Oh ini berarti di lansia-lansia ini. Saat pemeriksaan berarti kita dokternya gitu kan, dokternya. Bagaimana sebaiknya saya bertindak, dokter kita ini sebagai dokter, untuk emosional, murung dan tidak responsif. Ajak dia ngobrol dengan topik yang Anda dia sukai, atau sediakan bacaan atau musik, atau luangkan waktu untuk mendengarkan ceritanya dan tidak responsif. Jarang dikunjungi keluarganya. Ini soalnya juga soal yang luar biasa ini. Apakah yang butuh sesuatu? Sediakan bahan bacaan, ajak dia ngobrol, luangkan waktu untuk mendengarkan ceritanya. Kayaknya kan kesepian. Iya, benar sekali. Jawabannya ya A lah. Kesepian dia. Luang waktu untuk mendengarkan ceritanya ya. Luangkan waktu untuk mendengarkan ceritanya ya. Jawabannya adalah yang A. Nggak ada Yang yang B ngajak bisa juga jalan-jalan, ajak Pak dia ya. ngobrol. Tapi kan kalau ngobrol topik yang disukai, kita tanya dulu. Ya, ini kan merasa kesepian karena saat pemeriksaan dia tampak murung dan tidak responsif. Bagaimana sebaiknya Anda bertindak untuk mendukung pasien ini secara emosional? Karena kita dokter, ya ini jawabannya yang A lebih baik lah. Luang waktu untuk mendengarkan ceritanya. Kalau saya ajak jalan-jalan nih, Pak. Iya. Oke, ini dia untuk soal ininya sosial kultural dan wawancara ya. Besok saya kasih semua ya latihan mansowan besok Keren, part keren, 1 keren, Pak. saya mansowan. Nanti kalau SJT-nya setelah ini ya, setelah manajer selesai langsung kita SJT. Mansowan ya, mansowan. Besok ada berarti ada soalnya berarti ada sekitar Assalamualaikum Pak, izin manajerial. bertanya boleh? Bentar. 25, sosialnya 20, wawancaranya 10. Besok saya buatkan soalnya totalnya 55 soal. Ya silakan Bu. Maaf Pak, kalau saya dari kemarin itu yang sulitnya dari cara menjawab sosial kultural Pak. Eh, soal menjawabnya itu kadang eh,
salah terus gitu yang kita Salah Bu, seharusnya nggak ada salah. begini Ibu tapi terjebak di 3 poin, gitu kan? iya. Nah, udah, jangan, bukan salah terus Bu. Kalau salah terus nggak bisa Bu. Ya, ini jawaban Dia berpoin. sangat sulit. Gimana caranya untuk kita bisa memahami di soal sosial kultural itu, Pak? Oke, cara terbaiknya, Munafik, Bu. bentar ya. Oke. Ibu pahami dulu masalahnya apa, Bu. Pahami masalahnya apa, cari aja sesuai dengan apa yang masalah yang dihadapi. Kalau saya gitu aja Bu, cara menjawab soalnya. Kalau Ibu terjebak 3 poin, 4 poin, kadang-kadang 3 poin, kadang-kadang kan, ya sering-sering. Ya tadi itu saya bilang, cari dulu masalahnya apa, selesaikan dengan jawaban yang ada di soal itu sesuai dengan apa masalah yang ada. Cara terbaiknya seperti itu. Tapi kalau memang mau itu lagi ya, nanti ya sering makin kerjakan soal lebih banyak lah. Atau saya sering nanti ulang lagi sosial kulturalnya biar makin bisa. Seperti itulah caranya Bu. Sering latihan lah, intinya sering latihan. Kalau enggak ya nggak bisa juga. Pasti terjebak Ya, terjebak Pak. dengan oke Bu ya. Ya, terima kasih, Udah, nggak usah Pak. takut Bu, nggak usah pusing-pusing Bu, nggak usah takut pusing-pusing karena pastilah kita terjebak di jawaban 3, 4, 3, 4, 3, 4. Tapi kalau mau cara cepatnya, cari aja di bahasa yang paling baik. Udah gitu aja Bu. Oke Bu? Kalau Bapak Ibu pilihannya antara A atau B, mana bahasa yang paling baik itu yang dipilih. Oke Bu? Biar lebih Iya. mudah. Oke? Siap, Pak. Nanti video Terima kasih, Pak. Bertanya, Pak. Ya bentar dulu Bu, antri dulu ya. Claudio Padia Akbar. Ya saya angkat tangan dulu Bu ya. Claudio Padia Akbar, silakan. Baik, Pak, mohon izin dari kemarin dari kisi-kisi Pak Amir itu kan ada beberapa yang apa tentang komitmen dan lain-lain. Nah, biasanya itu kalau soal-soal gitu ya strukturnya kayak gitu Pak, ada komitmen apa kisi-kisi komitmen dan lain-lain seperti itu atau nanti itu diacak-acak Pak, ada komitmen atau nanti Tergantung ada Pak, yang apa gitu Pak. Biasanya gimana Pak? tergantung. Ya biasanya kalau soal itu ya acak sih Pak. Tapi biasanya tetap kisi-kisi itu juga. Kadang acak, kadang tidak kalau soal itu. Tapi kisi-kisinya sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Seperti itu Pak. Makanya sering aja latihan. Saya bilang tadi sering aja latihan. Kenapa? Semakin banyak latihan ya semakin baik. Makanya saya bikin banyak latihan, banyak modul. Kenapa? Ya seperti itu. Karena member-member saya P3K dari tahun 2001 sampai tahun sekarang. Saya nggak peduli, saya bikinnya setiap hari latihan, setiap hari ada modul ya. Semakin banyak ngerjain, karena kunci dari apapun kita belajar, makin banyak mengerjai soal. Karena kan fokusnya ke soal. Saya lagi, Pak. Makin banyak ngerjain soal, makin cepatlah kita paham ya. Seperti itu saya Pak. Bu Nia Mutiara. Nia Mutiara. Oke Pak, izin bertanya. Ini kan di soal Montesquieu itu kan kalau yang diberikan Bapak itu kan sudah ada penjelasannya tentang etika dan empati segala macam. Nah kalau di soal yang sesungguhnya itu kan tidak ada. Nah bagaimana Gimana kita membedakannya? Ya kita nggak Uh-uh. bisa Bu. Saya paham lah. Mana bisa ada di soal langsung tuh etika yang nggak boleh lah Bu, makanya kan. Diacak, biasanya diacak atau tidak. Biasanya yang kemarin itu 2 soal, pertama tentang kejujuran, ya soal tentang itu aja, kejujuran, moralitas, keadilan, seperti itu semua Bu soal wawancara. Oh berarti ini ya Pak ya, itu tidak mesti urutan dan bisa jadi Nah, acak-acakan. benar-benar tidak bisa Bisa kejujuran, diacak ya. pasti random, Oh gitu. pasti Ini random. Pak ada yang ingin saya tanyakan juga terkait dengan eh, sosial kultural. Itu kan ada soal yang eh, harus mementingkan pekerjaan dan keluarga. Nah, bagaimana kita memposisikan diri kita itu di posisi yang Kalau seperti itu gitu. kalau tadi pilihannya pelayan publik atau kita tugas kita, maka pilih itu duluan Bu, daripada keluarga. Paham Bu Oh, ya? pilih tugas ya Pak ya. Iya, Pilih tugas tugas. dulu. Kita harus tugas dulu, profesional dulu, ke masyarakat dulu, baru ke keluarga. Itu enggak, keluarga tuh itu kita pasti pilihan-pilihan seperti itu dihadapkan. Tapi pilihannya harus sesuai, walaupun tadi itu ada arisan keluarga, kita penting, lebih utama tugas ketimbang yang lainnya. Oke, Bu? Oke Pak, terima Nah, kasih. pokoknya gampang lah, Bu. Bisa soalnya gampang lah. Maksudnya tuh mudah lah dipahami karena bahasa di soal itu lebih lebih jelas mana bahasa kalimat yang baiknya lebih nampak nanti soal itu. Kenapa? Karena Bapak kalau udah sering bertanya. ngerjain soal, oke. Bu Bapak Desi, bertanya. bentar Pak, antri Bu. Bu Desi Yusilawati, kalau nggak antri nih saya pening juga Bu ya, kemana-mana nanti. Desi Ya, Yusilawati, Pak. silakan Bu Terdengar, Desi. apakah terdengar suara saya?
Dengar, Beg- Bu. Dari Pak, mana, Bu? saya mau bertanya. Saya dari Kota Sukabumi, Pak. Pertama, Ya, silakan, saya Bu. tanya kemarin Bapak bilang kerjakan dulu soal yang dari nomor 91 sampai 145 kan ya. Ibu punya Itu cerdik kan? ya udah serdik, Pak. Nah, itu kerjakan pas waktu nanti pelaksanaan ujian P3K-nya apa hanya latihan di latihan yang Pak Amir aja? Yang kedua, pertanyaan saya, apa begini, di saya banyak yang sudah serdik PPG, sedangkan formasi yang dibutuhkan ada 14. Nah, yang serdik Daftar, yang PPG daftar itu berapa ya daftar? yang daftar udah mencapai 50, yang saya tahu udah mencapai lebih dari 50. Ya udah, Nah, Ibu bagaimana harus kuat di mansowannya, Bu. Ibu fokusnya ke mansowan. mansoannya? Iya, kenapa saya bilang ini berarti 14 ini pendaftar di antara 50 ini berarti serdiknya lebih dari 14. Ya udah, Ibu Ya, bersaing di sinilah. berarti Ya. tetap di ranking mungkin ya apa ya Iya, di dari ranking. Ibu udah ini sih, udah nilai SJT-nya. Maka besok SJT-nya, Bu, Ibu kerjakan SJT itu udah Ibu mau pilih mau baca duluan SJT boleh, tapi saran saya, Ibu langsung ke soal 91 sampai 135 dulu. Ntar Bu nanti ya, pas saya jadi ya. Ntar dulu ya. Saya mute dulu, biar paham semua nih. Oke, saya hapus dulu. Yang bagi yang punya cerdik ya, kerjakan dulu yang pertama. Ini kan layar komputer nih. Ada layar nih nomor 1 sampai 135. Nih soalnya gabung. Oke. Baru nomor 136 sampai 145 wawancara nih soalnya pisah. Jadi bagaimana ngerjakannya? Ibu kerjakan di sini dulu. Nomor 91 yang punya cerdik ya. Sampai 135 kerjakan dulu. Karena otak kita fokusnya itu di awal. Maka kerjakan ada juga otak orang yang fokusnya itu di pertengahan ya. Tapi kebiasaannya fokusnya di awal. Nah, jadi baca dulu bismillah. Ya, pelan-pelan dulu. Ya. Tenangkan dulu hati. Kenapa? Yang bagi yang punya cerdik ya. Ini bagi yang punya cerdik. Jangan ngikut bagi yang nggak punya cerdik. Jangan salah paham ya. Ini yang punya cerdik. Sertifikat pendidik. Kerjakan dulu nomor 91 sampai 135. Pelan-pelan bacanya dan tarik napas. Bismillah dulu. Ya. Nanti ada pembagian tuh. Karena yang apa namanya tuh waktunya di sini nih manajerial dan mansos ini waktunya ada itu. Jadi kerjakan dulu 91 sampai 335 kalau mau ya. Tapi kalau nggak muncul di sini, Pak, saya mau berurutan ya udah kerjakannya 1 sampai 90. Baca soalnya itu kalau ibunya cerdik ya biasa aja, jangan terlalu pusing. Ya, fokusnya pokoknya ke mansowan lah. Pokoknya fokusnya ke mansowan, jangan kemana-mana bagi yang punya cerdik. Kenapa? Karena saingannya sama cerdik. SJT-nya nggak dinilai itu. Nilainya udah 100%. Semuanya sama. Jadi fokusnya ke mansowan ya. Jadi latihan saya besok udah mulai ke mansowan aja semuanya untuk yang cerdik. Nanti ke SJT-nya udah banyak tuh kan. Latihannya sampai 6. Dan kalau dia bagi yang nggak punya cerdik ya. Kemarin itu Pak Ibu, tryout 6 ya. Tryout 6 itu mirip sekali dengan tryout 6 ya. Tryout 6 itu mirip sekali dengan soal kemarin. Ya, sangat mirip ya. Mirip dengan soal P3 kemarin. Makanya member saya itu lulus kemarin, saya bikin tryout 6 itu mirip sekali Pak. Katanya udah mirip nomor tryout 6. Oke, itu kerjaan tryout 6 ya. Bagi yang mau mengerjakan itu mansoswan yang mirip. Baru lagi SJT-nya mirip semua itu. Tryout 6 ya. Tryout 6. Oke. Oke, tapi kalau untuk cerdik fokusnya ke mansowan itu aja. Bu Desi ya. Oke, fokusnya ke mansowan. Nggak ada yang lain. Pokoknya itu saingannya cerdik semua itu. Ya, Mas Pura 6 lagi ya. 6 orang aja ya. 6 orang aja dulu ya. Karena ini hujan deras. Mas Purah. Mas Pupah. Silakan Bu Mas Pupah. 6 orang aja lagi ya. Biar supaya selesai ya. Mas Pupah. Silakan Bu Mas Pupah. Iya, Pak. Nanti Maaf, Pak. nanyanya boleh aja pakai WA ya. WA saya kalau misalnya pening WA aja biar saya jawab besok pagi saya jawab. Mas Pupah. Silakan Bu. Iya, Pak. Soal Iya, gini. Pak. Silakan Bu. Untuk soal P3K itu semuanya itu ada 145 ya, Pak ya? Iya, benar Bu. Karena Itu nanti jadi saya untuk juknisnya saya mansowan, jelaskan nanti di hari Senin atau
besok atau Selasa biar supaya biar mudah semuanya. Oke. Oh ya, untuk Mansoan itu dari urutan nomor 91 sampai 145, Bu. 145 ya, Pak? Iya, benar sekali. Oh Ini gitu. Mansowan Iya, ini. iya. Untuk Kalau yang Serdik SJT, fokus di situ aja dulu ya, Pak ya? iya ini aja fokusnya, nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemari aja. Hmm. Kenapa? SJT ngapain lagi? Kan nilainya udah 100%. Ngapain lagi Oh gitu. dikerjakan? Oh gitu ya. Baik, Pak. Ibu jawabnya ngasal juga nggak apa-apa. Karena nilainya mau jelek SJT-nya tetap nilai Ibu 450. Paham, Bu ya? Oh, baik, baik, baik. Oke. Baik, Pak. Okta Riyardi Sampurna. Silakan, Pak. Biar Oke, cepat, Pak. Okta Riyadi Sampurna. Ayo, Pak. ya saya Pak. Pak, ini kan saya mau nanya nih Pak. Bapak kan sudah Silakan, Pak, sampaikan langsung aja. PPG tadi kan dikerjakan dari 91 sampai 45. Sedangkan teknis itu kan nggak usah dikerjakan lah, bahasanya asal-asalan. Yang jadi pertanyaan saya, ketika begitu kita ngeklik selesai, apakah misalkan saya ngerjainnya asal-asalan di teknis, apakah langsung 100% nilai saya di teknis itu? Bapak punya Serdik kan? Ya, punya Serdik. Ya udah 100%. Karena kan Indonesia 100%. Nggak, maksud saya begitu muncul di ruang Enggak, komputer. nilai kecil lah. Oh, Kalau pada Bapak mesti koma malu kan, nanti. ibarat gengsi malu kan. Ya, Tampilan layarnya itu nilai Bapak asli. Gengsi malu di situ kan, paham maksud saya kan? ya, Nggak enak nilai kecil, bener nggak? ya. Nah, makanya saya tadi bilang, fokus dulu kerjakan manajerial soft school dulu, baru ke SJT. Iya, iya. Kenapa? Saya kan punya member dulu banyak. Member saya dulu kemarin punya Serdik. Ya, menang sih menang karena punya Serdik. Kemarin tuh kerjakannya di SJT karena gengsi. Gengsi. Ah, Serdik saya, masa nilai saya rendah. Ah, kan gengsi kemarin. Ya sebenarnya tergantung Bapak Ibu sih. Kalau saya, karena sudah pasti 100% ya kalau saya ya, kerjakannya fokusnya ke Mansoswan. Kalau misalnya gengsi ya udah SJT-nya kerjain bener-bener juga. Jangan sampai nilainya di bawah kali kan gitu. Iya, Ada oke. orang yang seperti itu, ada kan semuanya berbeda-beda, Pak. Kalau Bapak gengsi, ya kerjakan sebaik-baiknya Mansoswan, SJT kerjakan yang baik aja. Maksudnya ya pilihlah jawabannya yang jangan ngasal, dibaca juga. Paham, Pak ya? Siap. Biar nggak malu kan gitu kan. Oke, Pak? Oke. Oke. Nanti saya ajari juga kan, saya modulnya saya kasih juga nanti. Besok juga saya ngerjakan modul SJT juga untuk yang belum punya Serdik. Bu Lisa, Bapak nah saya tanya. bilang ikut Halo, Pak. ini nanti udah drive itu berkumpulan soal itu udah mudah. Jadi sekali ikut udah selesai itu sebenarnya. Bisa dipakai kapanpun. Bu Lisa silakan Bu Lisa. Halo Pak. Nah, iya Pak, ini sekedar menegaskan lagi Pak. Kan tadi kata Bapak kalau Serdik kerjakan dari nomor soalnya terpisah ya Pak. 1 sampai 135 dengan 136 sampai 40. Jadi karena terpisah, jadi Enggak, kan taruh dulu. Yang taruh Pak, taruh Bu. Yang wawancaranya nggak bisa dikerjakan kalau SJT 190 selesai dulu, 91 sampai 330 selesai. Ini dulu semuanya selesai baru bisa ke nomor 136 ke 146. Paham, Bu? Terpisah yang ini. Oh iya. Ini waktunya sama, yang terpisah, paham, Bu? Oh iya, berarti mau nggak mau kerjakan dulu 91 sampai 136, habis itu kerjakan seadanya 1 sampai 90, udah oke. Ya, baru bisa ke lagi situ. wawancara. Iya. Nah, terus satu lagi nih Pak, kami kan kuota kami ini udah habis di tahap 1 kan Pak, jadi tahap 2 itu gimana? Udah, Ibu ikut aja, Bu. Jangan nggak ikut, Bu ya. Oh, ikut aja. Udah, saya paham. Kuotanya udah habis, ya kan? Ibu nggak tahu ditaruh di mana kan? Iya kan udah habis. Ya udah, kalau udah habis, Ibu nggak tahu di mana, ikut saja ujiannya. Kenapa? Udah saya bilang sekali lagi. Ini katanya, kan katanya juga. Tahun depan itu dari yang PPG itu langsung diangkat jadi P3K. Kalau berita yang kemarin itu saya bilang kan, kalau aman. Tapi kan Ibu kan ini udah gak ada kuota, disuruh ikut ujian. Maksudnya apa? Ya udah ikut aja main pemerintah ini. Kita nggak usah tanya-tanya, Pak, kuota udah nggak usah, ikut aja main. Besok mana tahu
jadi prioritas pertama. Ikut aja Bu ya, Bu Lisa ya. Jangan Terus itu Bu Pak, ya. Oke Bu? terus gini, katanya yang belum terdata BKN kalau ikut yang tahap 2 ini jadi terdata BKN, Pak. Iya, benar sekali, benar. Itu alasannya. Oh, biar terdata BKN juga ya, Pak. Ya Pamer, makanya pamer. saya bilang ini, ya udah ikut aja. Kenapa? Besok kalau nggak ikut Ibu bahaya juga kan gitu. Pamer. Oh, ya. Terima kasih, Bentar aja. Pak. 1 detik aja, Aja Pamer. Bu, nggak usah pening-pening. Namanya juga ini kok ikut pemerintah yang penting ujian. Ya silakan Bu Gladys. Pamer, bentar lanjutin tadi, Pamer. Silakan Dari Pak. 91 lanjut dari 91 sampai 135 kan sosial manajerial. Maksud saya klik pindah ke wawancara. Nggak Nggak bisa. apa-apa. Nggak bisa. Oh, berarti ke teknis. Harus, iya teknik SJT dulu kerjakan, baru bisa wawancara. Oh, gitu. Jadi berarti dari 91 sampai 135 dulu, baru ke nomor 1 sampai 90, baru ke Wawancara. 145. Iya. Beda Kan nggak waktu mungkin berarti. kan nggak mungkin Bapak punya Cerdik SJT 40, mau Pak? Malu kan Pak? Oh iya juga. Berarti kalau udah klik wawancara udah nggak bisa balik ke SJT lagi ya Nggak Pak bisa ya? balik lagi, selesai, nggak boleh lagi balik. Oh, iya hampir berarti saya. Hampir melakukan seperti itu. Nanti Pak, jangan mau Bapak manajer apa namanya soal SJT 0 kan nggak enak Pak. Iya. Kenapa? Anggapan orang tanda kutipnya nggak paham. Masyarakat nggak paham Juknis. Kok 0 kok bisa lulus? Paham maksud saya Pak? Paham. Jadi kadang-kadang masyarakat nilai ini kok bisa lulus ini ya. Dia nggak paham Juknis. Juknis itu menandakan yang punya Cerdik 450 karena saya banyak di sini kejadian masyarakat itu nilainya rendah tapi bisa lulus P3K. Juknisnya kalau kita terangkan ke masyarakat nggak paham. Jadi kan yang lihat kan emak bapaknya, benar kan Pak? Betul. Yang lihat itu bukan anaknya tapi emak bapak keluarga. Di sini kebanyakan kok bisa lulus yang ini? Dijelaskan ini nyogok ini payah jelaskannya. Cerdik itu udah 450. Paham maksud saya paham Pak? Paham Pak. Wawancara Tapi beda waktu nilai yang Pak. apa? Wawancara beda waktu. Beda waktu. Benar sekali 10 menit. Jadi kadang-kadang nanti terjebak itu nanti ke masyarakatnya kok nilai 0 bisa lulus padahal jelas sekali Cerdik itu 490 tapi ditampilkan pada saat pengumuman bukan pada saat nilai langsung. Makanya itu terjadi kesalahpahaman di sini terbanyakan. Oke, paham Pak? Paham Ya? Pak. Makasih banyak Pak. Oke, silakan Bu Gladys. Nanti hari Senin atau besok saya jelaskan lah judisnya biar enak. Bu Gladys Yang lain nomor Bu. tidak terdata BKN itu memang betulan kalau ikut terdata BKN dia Pak ya kalau ikut tahap 2. Apa Bu? Yang dia kan tidak terdata BKN karena ikut tahap 2 jadi terdata memang Nah, betulan ini kalau misalkan terdata. nanti Ibu nggak terdata BKN, maka yang tidak ada kuota nih, ya mungkin dia terdata BKN, tapi masih mungkin Bu. Gini aja Bu, musing-musing. Kalau nggak ada kuota, disuruh ikut ujian aja. Kenapa? Saya pastikan biasanya ini yang tahap 2 kuotanya sedikit ini, besok akan jadi prioritas pasti itu. Ya. Kenapa? Ya seperti itulah. Ya biar supaya mudahnya kan gitu. Nggak mungkin lah pemerintah nih, nggak ada kuota ikut ujian kayak mana ceritanya? Pemerintah juga ada udang di balik batu kan gitu. Nggak mungkin lah sembarangan. Kita kan nggak lebih pintar dari pemerintah. Oke, silakan Bu. Dari selain Ya, Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini saya masih bingung. Yang kalau SJT itu dia teknis ya, mengarah ke teknis soalnya. Gini Bu. Gini. Teknis itu kan ujiannya teknis. Iya. Teknis 90 soal. Ya. Oh. Soal teknis ini adalah soal SJT. Oh, SJT ya dia Pak. Nih, baru yang kedua soal manajerial. Ini 25 soal. Baru soal soskul, sosial kultural, 20 soal. Baru terpisah ini 4 wawancara. 10 soal. Paham, Bu? Teknis itu adalah SJT. Bapak. Oh, gitu ya, Pak. Saya baru ngerti. Teknisnya adalah soal SJT. Dari mana tahu soal SJT? Di Juknis. Nanti saya terangkan. Juknis 2023 sama 2024 itu berbeda. Juknis 2024 soal semua guru. Teknisnya adalah situasional judgment test. Beda dengan Juknis 2023. Makanya lebih semuanya soalnya sama seperti tahap 1 dan tahap 2. Paham, Bu? Bapak bertanya. Iya. Ini Pak, ada saya juga mau bertanya. Jadi
seperti saya kan udah punya Serdik. Terus saya harus mengerjakan pertama kali soalnya yang nomor berapa? Kalau Manajerial sudah punya sosial kultural, Serdik. Bu. Nomor 91 Oh, sampai nomor 135. Nanti balik ke nomor 1 sampai 135. Itu dulu yang iya, saya nanti balik lagi ke kerjakan. nomor 1 sampai 90. 91. Izin bertanya Pak Amir. Kenapa belum Sebentar. Serdik itu Pak Afandi itu Pak, tidak saya mau boleh tanya memilih ke ke Bapak. Mansoan, Pak? Astaga. Apa, Pak? Kenapa yang belum Serdik tidak ditekankan untuk menjawab terlebih dahulu ke Mansoan? Ngapain, Pak? Mansowan kan gampang. Oh iya, gitu ya Pak ya. Iya, SJT itu susah. Mansowan tuh gampang. Kenapa gampang? Karena 4 pilihan ganda. SJT 5 pilihan ganda. Teknis itu 5 pilihan ganda, 3 pilihan gandanya mirip. Jadi lebih susah di SJT, lebih enak di Mansowan. Ngapain Izin ya bertanya Mansowan Pak duluan Amir. yang nggak Serdik? Paham Bu ya, Pak, Bu ya? Izin bertanya. Bapak, Bentar, saya belum bentar, Bu, selesai bentar, bertanya. bentar, Bu, Saya belum selesai. bentar dulu. Dwi Suasono Pajar Utomo, silakan Bu, Pak. Maaf Pak, mau tanya untuk saya kan udah Serdik. Lah itu nilai STJ-nya SJT. teknisnya. Nah, itu udah positif dapat 450 ya Pak ya. Yang Di pertama layar itu. nggak nampak, Pak. Di layar nilai asli, Pak. Tapi di Oh, pengumuman nilai pas 50. oh ya. Terus yang kedua, terus untuk nilai teknisnya itu kalau betul dapat nilai berapa ya Pak? Maaf nih. Yang di situ kalau benar poin 5, Pak. Oh, kalau salah ada poinnya nggak itu Pak? Nggak ada. Maksudnya gini, poinnya 1 sampai 5. Oh gitu ya. Oke, saya siap. Makasih Pak. Makasih. Pak, Mas. bahas Jadi yang kalau prioritas sih, Pak, infonya Pak. apa, Pak? Bahas yang prioritas. Ya, bisa aja, Tunggu Pak. Pak, Senin saya aja, mau Senin bertanya yang kita lagi. bahas. Izin Senin. bertanya Pak Belum Amir. Senin selesai. aja kalau sekarang nggak usah. Besok kita bahas nih siapa nulis nih. Ya silakan Pak. 17 Agustus Ya Pak Bapak, Amir, saya juga belum mau selesai bertanya silakan. Pak. Pak Amir, Silakan Pak. saya Silakan ini langsung kan, aja Pak. iya saya ini kan lulusan dari PPG Prajabatan Pak. Nah ketika saya mendaftar ini kan mengikuti jalur mapping. Nah di jalur mapping ini ternyata kami ini prioritas 5 dan formasi sudah habis gitu loh. Nah yang saya tanyakan Pak, ketika saya mendaftarkan kan saya memilih formasi di provinsi Pak untuk penempatan di SMK. Sedangkan saat ini saya mengelamar sudah mengajar di SMP Pak. Karena kata Pak Amir tadi kan kalau misalkan dia nggak ada formasi lagi, itu bakal menjadi nilai untuk di tahun berikutnya ya Pak, kalau tidak ada Ya, perubahan. itu Gimana Pak Pak? kemungkinan Pak ya. Itu menurut pandangan saya Pak. Oke. Bapak kan nggak ada kuota lagi nih habis. Bener nggak? Ya, Habis. Bapak saya udah ngajar kan Pak? Bu, ya saya jangan ngajar di putus lah SMP Bu Pak. dulu Bu. Iya SMP. Udah Bu Pak. Ya Pak. Ini nggak mungkin lah. Ya, ini udahlah. Saya kasih jalan di gambaran. Kalau nggak ada kuota, sudah ikut ujian saja. Saya bilang. Yang punya Serdik tahun 2026, kabarnya langsung jadikan P3K. Nggak ada ujian lagi. Lah, jadi kayak mana Pak kami yang nggak punya Serdik? Itu nggak tahu kita kan gitu. Ini kan nggak mungkin lah semua diangkat. Kan nggak mungkin secara bertahap lah. Ya sudah, nggak ada kuota punya Serdik ikut aja ujian. Yang nggak punya Serdik gimana ya berjuang punya Serdik. Kenapa? Kemungkinan besar perekrutan P3K itu langsung dari yang punya Serdik. Tapi kan kita peraturan ini kan bolak-balik berubah. Kemarin kata Bu Nunuk seperti itu langsung diangkat. Sekarang beda lagi nggak tahu kita. Intinya udah Pak ikut aja ujian. Kenapa? Karena udahlah dikasih kesempatan ikut ujian ikut aja. Nggak ada kuota Pak. Ya udah ikut aja ujian. Saya pun bukan pemerintah saya. Kalau saya pemerintah udah, kalau saya yang jadi presidennya atau apa ya udah guru semua P3K bersertifikasi sudah ngapain kan gitu. Oke ya, Alisa Sabar Pak, Trisnawati. sabar. Tanya Pak. Ya, Saya ingin bertanya. Pak, Saya izin Pak, saya bertanya. Pak. Saya Alisa belum dulu saya Alisa. Alisa Pak. Ya, saya. Ya silakan Bu. Saya nggak Ya, Pak. pernah dapat bertanya. Silakan. Saya Bentar mau Bu, tanya bentar Pak. Bu. Dapat Eh, gila bentar dulu Bu. Ini urutannya Bu Saya Alisa. Silakan Bu Alisa, silakan Bu. Silakan Bu. mau tanyakan dari tadi kan ngebahas tentang Serdik aja. Dan sedangkan saya belum Serdik Pak. Kuota saya cuma 10. Kuotanya berapa Bu? Kuotanya berapa Bu? Kuotanya tinggal 10 Pak. Sedangkan pendaftar yang terlihat ini ada 30-an. Gimana sih Pak caranya biar kita ini bisa lawan mereka yang sudah Serdik dan yang Ada, saya 30 paham. Ini itu tadi. pertanyaan terus berulang. Oke, saya udah paham pertanyaan Ibu. Ibu mau menang tapi nggak punya Serdik, bener kan Bu?
Ya. Ya. Sekarang Iya, Ibu betul. ini itu lawannya semua yang punya cerdik. Ada nggak cerdiknya itu sih semua tuh? Ada Kuota yang terbaca 10. masih 3, Pak. Yang terbaik masih 3. Yang Iya. Ibu tahu. Gini aja ya. Iya. Jika nilai kita Iya. tinggi, Pak. Entar dulu. Udah kuota 10. Pelamarnya Ya. 30. Bener, Bu? Iya, Ya. iya, Pak. Yang cerdik kita anggap 5 lah. Oke. Ya. Oke. Yang nggak cerdik 25. Bener, Bu? Anggaplah dulu seperti ini. Contoh Iya, ya. Pak. Iya, Bisa, Pak. berarti ibu nggak akan pernah menang lawan yang cerdik kalau dia berasal dari non ASN prioritas keempat. Nah, 10 tinggal berapa Bu dikurang 5? Oh Sisa iya, 5 Pak. kan Bu? Sisa Bisa 5. ya. Lawannya berapa? 25 lawan tinggal kan? Lawannya dengan uang tersisa 25. Iya. Ya Ibu nilai berapa harus menang? Pengalaman kemarin nilai menang itu kalau kuotanya seperti ini 1/5 di atas 570 baru bisa menang. Kalau nyampe 580 ke atas udah pasti menang peringkat 1 gitu. Paham, Bu? Paham, Bapak Pak. izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu Iya, Puput. Pak. Ya, Pak. Ini kan kemarin yang Bapak Amir bagikan itu link yang di drive itu kan untuk mansowannya yang di awal-awal itu belum ada ya, Pak ya. Terus kan di situ Yang saya banyak tuh latihan soalnya kan banyak. Nah, yang saya tanyakan itu apa ada juknis sama kisi-kisinya yang sudah pasti nanti enggak jauh-jauh dari ini kayak gitu, Pak. Jadi nanti di share-nya Tryout itu 6, Bu. di Tryout 6, Bu. Tryout 6 dan saya bikin prediksi tuh. Kan udah saya di drive itu ini saya bikin yang di drive itu udah ada prediksi itu udah saya bikin tuh. Prediksi SJT udah ada. Kalau mau ininya tryout 6 dan dan mansawan itu Bu saya apain? Yang paling mirip tryout 6. Iya, soalnya di drive itu kan banyak Pak Amir. Jadi saya tuh latihannya saya semua emang ada yang mirip-mirip diulang-ulang gitu. Jadi kadang saya bingung nanti ini kira-kira yang mana apakah harus saya pelajari semua atau yang mirip-mirip yang ada di mana nanti bisa di-share ulang di grup Ya, benar-benar yang udah. ada. Tryout Sekarang 6, yang Bu. Nanti saya apain, Bu? iya. Tryout 6. Nanti saya tandai tryout 6, oke? Oh iya Pak. Iya, terima Ya. kasih. Assalamualaikum Iya, Pak, mau iya. bertanya Pak. Iya, bentar, Bu. Bu, Rambe. Entah semua mati. Bu Rambe. Izin bertanya, Pak. Halo. Ya, silakan Bu Rambe. Ini Pak, pertanyaan saya agak sedikit nyeleneh mungkin Pak, karena gini, apakah ada cara untuk bagaimana kita mengetahui lawan kita sudah memiliki cerdik atau belum? Apa ada cara nggak Pak? Iya. Kalau itu, Ibu tahu nama-namanya semua? Tahu Pak, di pengumuman kemarin. Ya udah, tanya aja operator Ibu. Operator Ibu paham lah tuh. Buat aja Bu grup di honor itu Bu, bagi yang cerdik, bagi yang enggaknya, di data semuanya, transparan kita. Nah iya, itu bisa juga. Seperti itu bisa juga. Tapi lebih baik tanya operator. Bisa operator paham tuh, Bu. Di info GTK ada muncul tuh. Iya, yang GTK. Tanya operator, Bu. Kalau udah tahu nama-namanya, tanya operator. Pak operator, nih kayak mana Pak operator? Gitu aja, Bu. Oke, Bu? Mau bertanya Pak. Ya, Ketahuan bentar. Pak. Oke, Bu Rambe. Oh Pak, Tanya. Bentar, Bu. Pak, mau bertanya. Bu Rambe. Tadi saya Bu Rambe. Udah paham, Bu Rambe? Halo, Pak. Pak, Halo, Bu Rambe. Bu Rambe dipanggil Bu Rambe. Bu Rambe. Udah paham? Pak, mau bertanya Pak. Iya, bertanya. Wah, mati kita nih. Ya, silakan. Apa, Bu Putri? Kayak gini Pak, kan saya belum cerdik kan, jadi lawannya ada 25 yang diminta 16 orang, berarti harus menyingkirkan 10. Itu belum cerdik semua. Ntar dulu, pelan-pelan. Kuotanya berapa kuotanya? Kotanya 16, yang ikut 25, baru yang di list. Itu belum cerdik semua. Saya harus mengerjakan soal nomor berapa dulu, Pak? Semuanya lah, Bu, dikerjakan berurutan aja. Ini yang pelamarnya nggak punya cerdik semua? Nggak ada cerdik semuanya. Ada dah. Ini Ibu kemungkinan besar menang bisa nih. Ibu hanya nilai nih ya. Ini pengalaman saya, Bu ya. Ibu cukup udah saya bikin tuh
prediksi SJT semua itu saya bikin dari situ tuh. Yang nanti lah saya bikin lagi lah. Biar enak. Nanti saya bikin di drive itu. Ibu Putri ini kemungkinan besar menangnya mudah nih, Bu. Ibu cuma dapat nilai 560 ke atas udah menang ini. Oh gitu ya Karena Pak. ini perbandingannya terlalu tipis ini. Karena menyingkirkan cuma 9 orang. Jadi gampang. Dan ini sekitar 80% pasti menang. Jadi Ibu tinggal 560 menang tuh, Bu. Oh berarti 560. Berarti Menang itu, udah mengerjakan menang, udah menang. soalnya boleh mengerjakan dari nomor 1 dulu Pak. Urut, Bu, urut. Ibu nggak cerdik, urut aja kerjakannya. Paham? Paham Pak. Oke, aman, Bu. Aman Pak. Makasih ya Pak. Kalau Oke, kuotanya oke. sisa 2 Pak Amir. Ntar dulu, kuotanya 2. Kuotanya 2 Pelamarnya? terus pelamarnya itu 3, 1 serdik. Tinggal 1 lah berarti. 2 Iya kan? orang perebutin ini. Iya, 2 orang perebutan Pak Amir. Iya, Langsung lolos, kuotanya Pak. 2. Ntar dulu. Ya, 3 orang. 1 serdik kan? ya, Berarti sisa cuma 1 ini. Sisa ini 2. Berarti peluangnya 1 kaki menang, 1 kaki nggak menang. Bener nggak? ya. Ya udah. Fokus aja ini. Kalau gini tanpa serdik semuanya, kerjakan SJT yang paling fokus. Kenapa? SJT soalnya sulit. Mansowan tuh gampang sekali. Paham? Oke, Semua paham orang Amir. semua orang yang ikut ujian ngerjakan mansowan bisa. Semua orang ikut ujian ngerjakan SJT kelabakan. Paham Bapak Ibu? Makanya berbanggalah punya cerdik. Kenapa? Soal yang paling sulit adalah soal SJT. Bisa dipahamin? Yang punya cerdik panen. Kenapa? Tanpa ngerjakan sulit-sulit nilainya 450. Tapi soal SJT mudah dikerjakan kalau paham tekniknya. Aman, Bu? Kasih Pak? Pak. Oke. Paham. Dan ada Aman, lagi. Pak. Woi, 8 orang nih. Iya tuh, Pak. Matilah kita ini. Pak. Masa Nelan Rambe udah. Sudah Bu Pak. Rambe. Pak, Pak, saya mau bertanya, belum Bentar selesai dulu, Bu. pertanyaan saya. izin Apa, Bu? bertanya, Apa, Pak. Bu? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Pak, ini masalah P3 paruh waktu itu gimana ya, Pak? Nah, itu tergantung duit daerah, Pak. Saya nggak tahu tuh, Pak. Kalau duit daerah yang ada bisa, kalau nggak ada nggak bisa jalankan, Pak. Oke. Sekarang ini, ya ini kabar-kabar ya. Saya langsung aja lah. Ini recordnya matikan dulu aja, ini nggak enak pula.